ganjil baru besok ya, kita nanti baru mulai iktikaf. Malam 21 ya besok ya. Maka hari ini ibu-ibu datang, adik-adik cantik semuanya melangkahkan kaki ke majelis muslimah Andalusia. Bahkan ada bunda yang Masya Allah, semoga sehat bunda ya. Masya Allah dengan sungguh-sungguh hadir, Masya Allah mudah-mudahan semua yang hadir saya doakan insya Allah sehat walafiat. Rezekinya banyak barokah, puasanya diterima Allah, semua ibadahnya diijabah oleh Allah. Dan insya Allah mendapatkan masuk surga Firdaus lewat pintu Ar-Royan. Khusus pintunya orang puasa ya insya Allah ya. Salawat teriring salam kepada baginda Nabi yang sangat kita cintai ya Bu Lina ya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, mudah-mudahan kalau hari ini belum berangkat, semoga besok, lusa atau ba'da Syawal bisa berangkat umroh insya Allah. Salam sayang dari Bunda Mirna. Bunda Mirna harus berangkat umroh hari ini karena beliau membimbing jamaah ya. Beliau tuh Masya Allah ya, Bunda Mirna kan kalau ngomongin gak boleh di belakangnya ya harusnya ya. Tapi ini bicara yang baik kan, gak ada orangnya untuk menjaga keikhlasan ya. Bunda Mirna tuh orangnya sabar, mengayomi ya. Terus udah gitu membimbing ya. Ibu-ibu yang udah sepuh dituntun, didorongin ya waktu itu kita bun udah bun, bunda nanti capek. Enggak apa-apa. Ih Masya Allah Bunda Mirna dorongin di kursi itu ya, di kursi roda. Bunda Mirna yang dorongin. Terus juga ada yang belum tidur ditanyain kenapa belum tidur. Ditanyain satu-satu, pokoknya Masya Allah baik banget ya. Kayaknya surga dunia ya beliau ya. Udah cantik, pinter, tajir lagi. Kan gak ada orangnya ya, gak ada orangnya. Baik, makanya itu kalau gak pinter, cantik, tajir, gak baik itu kayaknya udah biasa ya. Ini baik ya Allah, solihah bun. Ya, makanya kalau saya ya jujur sih senang deket sama beliau tuh Bu Linda. Kalau di sini kan pengurus gak diomongin, nanti kalau gak ada baru saya omongin ya. Kalau ada kan biar ikhlas, betul gak Bu Nani ya? Ibu-ibu ya Bu Linda ya. Saya tuh senang deket beliau, maksudnya nasihat buat saya. Nani ngaca, ngaca. Kalau nggak mau baik, kalau saya nggak baik bun, ngaca Bunda Mirna udah cantik, pinter, ayahnya dokter yang dokter. Ya, universitasnya 2 dari ayahnya. Meninggalkan 2 universitas, 2 kampus di Sumatera Barat. Coba bayangin, tajir melintir dari sananya. Betul nggak bun? Nggak sombong, baik ibu-ibu. Mohon maaf bunda ya Allah baik banget. Kalau saya ibu-ibu apa kabar? Kalau saya body language-nya beda ya bun ya. Nggak, jadi jujur saya dekat beliau supaya menasehati diri saya. Nani sorga mau yang sebelah mana kalau nggak baik? Kaya enggak. Kalau beliau kan kaya beneran. Kalau Umi kayak gini, kan lumayan ada kaya-kayanya juga ya. Beliau pinter, bicaranya bahasanya halus, betul gak? Pilihan katanya baik ya. Umi juga belajar dari beliau. Beliau kalau memilih kata-kata tuh bagus kata-katanya. Ya, Umi pilih begitu ya. Kan ada orang yang maaf tidak mampu pilihan kata. Beliau pilihan katanya bagus. Umi belajar dari beliau tuh. Bagaimana memilih kata agar orang lain senang. Kalau manggil teman-teman pengurus, pengurus sayang. Terus kalau di WA, pengurus yang super solehah. Udah solehah pakai super lagi coba baik. Umi gak pernah tuh bilang begitu ya, betul gak Bu Linda ya, paling Teh Linda sayang gitu doang. Ini gak, ibu-ibu pengurus sayang yang super solehah, ya Allah enak bener udah super solehah tuh lihatin. Itu kan doa ya Bu Murni ya, luar biasa ya Bun ya. Pokoknya Masya Allah gitu ya pilihan katanya Masya Allah ya. Beliau baik sekali, semoga kita doakan beliau sehat walafiat ya. Semua jamaah umrohnya juga selamat, lancar ya. Konon kabarnya kalau kita lihat videonya penuh ya, penuh sekali Masya Allah ya. Karena emang kalau umroh Ramadan bun, itu lebih penuh daripada umroh, daripada haji. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena kalau umroh itu memang semua orang ingin di masjid. Karena kan iktikaf, Al-Baqarah 187. Iktikaf, betul-betul di masjid. Jadi mereka malah gak mau keluar. Yang bahkan banyak yang gak mau sewa hotel. Karena mereka mau full di masjid. Tapi kalau haji bun, kan ada di Mina, ada di Arafah, ada di Musdalifah, bahkan di Minanya lama ya, ada beberapa hari. Jadi ada saat-saat ketika jamaah haji di Mina, itu sedang di Arafah kan nanti kembali lagi ke Mina, itu Masjidil Haram lengang,
lengang. Ada lah 1-2 orang-orang situnya ya, yang orang asli, orang Arabnya yang tidak berhaji, mereka tawaf. Tapi jamaah hajinya ada di Mina. Jadi enggak terlalu padat. Tapi kalau umroh Ramadan semua ingin ada di dalam masjid iktikaf, enggak mau keluar. Dan pahalanya siapa yang umroh Ramadan pahalanya sama dengan berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah pahalanya banyak bener ya. Umi dengan izin Allah juga pernah. Itu ada sebelah Umi temen orang Kanada. Biasalah Umi modal-modal. What's your name? Gitu kan bisa ya. My name is Fauzia. Hi Fauzia, the beautiful name. Where are you come from? Kanada. Terus saya bilang, really? Saya bilang gitu. Yes. Saya nggak percaya, saya bilang gitu. Kamu wajahnya tuh Pakistan, saya bilang gitu. Yes. We are from Pakistan, dia bilang. Dia cerita lah, keturunan saya, kakek nenek saya dari Pakistan. Tapi saya sudah 25 tahun tinggal di Kanada. Nah baru saya percaya, saya bilang gitu. Terus saya gaya, yuk mampir yuk ke hotel saya. Kamu enggak di hotel di sini aja kan bawaannya banyak tuh. Enggak saya di sini. Yuk ke hotel yuk. Saya bilang ke kamar saya. Terima kasih kata dia. Saya di sini juga punya hotel. Tapi saya memang enggak mau pulang ke hotel. Karena saya mau itikaf. Langsung gubrak, saya malu jadinya. Ternyata hotelnya bagusan dia Bu Yuni. Iya ya. Saya cuma di pinggir-pinggir yang jauh gitu. Dia, emang di mana kamu? Saya bilang gitu ya, di Pullman kata dia. Waduh saya malu, saya jalan ajiat jauh sana ya. Sok gaya lagi Bu Murni ngajakin orang dari Kanada di hotel kita ya. Kita juga naik shuttle bus ya Bu Bet ya waktu itu ya. Masya Allah tuh, jadi ternyata mereka memang gak mau pulang ke hotel karena ingin iktikaf. Akhirnya saya tungguin aja dia, saya gak pulang. Saya juga gak pulang, mau nemenin kamu. Saya bilang. Dia mah enak ada suami gini. Fauzia, who is it? My husband. Oh, ngasih jus, ngasih kebab, ya kan ngasih coklat. Enak banget, pantesan dia gak pindah-pindah. Ada itunya, kurirnya. Udah gitu nanti malam dikit lagi. Mom Fauzia, who is? My son. Ada anaknya, ada suaminya. Coba bayangin ibu, enak ya. Dari Kanada umroh sekeluarga. Kita dari Indonesia belum juga umroh Ramadan. Kalau ditawarin umroh Ramadan, ibu-ibu adik-adik saya doakan semua berangkat umroh Ramadan. Sekeluarga bersama orang-orang yang dicintai. Umroh Ramadan karena pahalanya besar, harganya lebih mahal. Tapi kalau ditawarin, ibu umroh Ramadan berapa? 47 juta. Hah? Jangan gitu ya, kaget ya, jangan berangkat insya Allah ya. Insya Allah ibu kalau ditawarin gimana Bun? Umrah Ramadan? Insya Allah. Jangan lihat harga, kalau lihat angka langsung kaget nanti ya. Jangan, semoga satu saat Allah mampukan insya Allah. Berangkat umrah dan haji, insya Allah. Bun, jadi emang kita tuh harus memiliki vibes, memiliki energi, kemudian frekuensi untuk yang positif-positif. Jangan pernah takut, Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya ya, ibu-ibu sayang ya. Setuju ibu-ibu? Ya, setuju ya semua teman-teman sayang? Oke, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi. Nabi yang kita rindukan, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita berharap berjumpa dengan beliau. Umi doakan semua jamaah MMA, apalagi pengurus MMA, ketemu Rasulullah di Telaga Kautsar. Dan Nabi tersenyum menyambut kita insya Allah ya. Ini jamaah MMA gitu kan ya, alhamdulillah insya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga insya Allah kita termasuk orang yang di dalamnya ya. Nah jadi materi kali ini ibu-ibu sayang, akhwat sayang yang dicintai Allah. Ada materi yang Umi berharap ini di 10 hari kedua yang terakhir. Kan 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga ya. Ini 10 hari kedua terakhir ya, udah tanggal 19 karena besok malam, besok Selasa malam Rabu berarti sudah iktikaf ya, iktikaf. Maka oleh karena itu Umi takut gitu ya tiba-tiba dapat nasihat, jangan-jangan puasa kita sia-sia. Udah 19 hari ini kita puasa ya Bun. Jangan sampai puasa kita sia-sia gak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kata Nabi gini, ada orang yang sudah bertemu dengan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Kecuali lapar dan haus. Maka kemudian Nabi mengatakan amin. Malaikat Jibril mengatakan amin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah engkau amin sama siapa? Malaikat Jibril mengatakan demikian. Berapa banyak orang yang ketemu Ramadan, sekarang udah tanggal 19.
Tapi Allah cuma terima lapar dan hausnya. Tidak dapat pahala puasanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa orang itu puasanya sia-sia teman-teman? Kenapa dia puasanya sia-sia? Kenapa kok enggak diijabah oleh Allah? Sayang dong, betul enggak? Padahal kan di awal waktu itu kan kita udah bahas ya. Man soma Ramadan imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa karena beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka ghufirallahu ma taqaddam min dzambi. Allah ampuni semua dosa-dosanya. Mau nggak ibu-ibu diampuni dosanya? Aduh mau banget ya Allah. Ibu-ibu sayang, maka kata Nabi salah satunya adalah ibu-ibu cantik istighfar. Istighfar. Istighfar itu para ulama mengatakan tafsirnya, kan banyak tuh ayat-ayat istighfar dalam Quran ya. Istighfar itu akan menutup aib kita di dunia dan menutup dosa kita di akhirat. Jadi orang-orang yang dimasukkan surga oleh Allah, ke dalam surga, itu aib di dunianya ditutup. Sekarang kan alhamdulillah nih aib di dunia kita ditutup oleh Allah. Nanti di akhirat, di padang mahsyar, semua dosa-dosanya ditutup oleh Allah, dihapus oleh Allah. Enggak kelihatan. Mudah-mudahan kita termasuk semuanya ya sayang ya. Insya Allah. Istighfar yang dihayati bunda, istighfar yang betul-betul diingat, istighfar yang betul-betul memohon kepada Allah. Astaghfirullahaladzim ya. Betul-betul ibu sayang ya. Apalagi sekarang lagi viral ya. Cobaan manusia adalah ternyata yang utama adalah anak. Betul gak sayang? Gara-gara anak ayahnya masuk penjara, dicopot jabatannya, diambil hartanya. Ibunya juga hartanya diambil. Tasnya ada 70. Ya Allah dihitungin sama Umi, ya Allah maaf ya. Umi baca inget 70 karena kan kalau Ramadan pahala 700 kali lipat ya bun ya. 70 tasnya disita. Alhamdulillah Umi enggak ada tasnya enggak ada 70 alhamdulillah. Kalau mau disita silahkan. Kayaknya yang nyita males juga kayaknya ya. Alhamdulillah tas kresek sih ada tapi juga enggak sampai 70 kan sekarang udah itu ya berusaha untuk zero waste ya. Enggak plastik ya insya Allah. Jadi 70 coba bayangin. Sampai ngemis-ngemis ayahnya. Tolong sisain uang saya buat lebaran katanya gitu. Kita alhamdulillah ya, alhamdulillah gak disita uangnya. Karena mau disita juga bagaimana. Jangan gitu bun, jangan gak enak jadinya Umi jangan begitu. Apa yang mau disita katanya, kayaknya Umi banget tuh kalau begitu jadi gak enak ya. Ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita ya. Ini untuk mengingatkan Umi loh, bukan ngomongin orang. Kan Umi gak sebut namanya, satu. Kedua emang viral, betul gak sayang? Yang ketiga untuk ngingetin kita cobaan tuh anak, bener loh. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun itu surat 64. Buka deh, ayat 14. Surat 64 ayat 14. Ini cobaan, makanya doa kita tolong banyakkan ibu-ibu. Banyakin doa kita ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Yaitu untuk keturunan kita, untuk pasangan kita, untuk keluarga kita, untuk cucu kita. Nanti kalau kita punya cucu kita juga kita doakan bun. Ini ujian dari Allah, betul gak sayang? Allah yang bilang, surat 64 kita buka ayat 14 dulu. Ayat 14 itu juga ujian ada disebutkan anak di situ ya. Allah sebutkan itu di situ ibu sekalian. Betul enggak 64 surat At-Taghabun? Sudah betul? 64 betul At-Taghabun? Ketemu ayat 14-nya? Ada kata-kata di depannya? Nah, boleh dibaca sayang yang udah ketemu? Silakan sayang. Artinya aja boleh. Ntar Al-Qur'annya Om yang baca. Masya Allah, ibu-ibu sayang boleh dibuka ya surat 64 ayat 14. Sampai Allah sebutkan anak 2 kali. Kalau itu azwaj itu artinya pasangan. Jadi kalau yang baca kita perempuan berarti suami. Pasangan kita juga ujian, bisa. Istrinya soleha, ngaji. Umi pernah diundang lagi. Sekarang udah jadi Kapolda. Ternyata bos narkoba. Mau dihukum mati. Jangan disediain minum, tunggu dulu ya, sabar ya. Kalau disediain minum nanti batal kan. Sabar ya. Surat 64 ayat 4. Kasihan gitu ya, benar.
Masya Allah ya, ini ujian loh. Pasti kan mungkin istrinya nggak tahu ya. Kadang-kadang kan istri nggak boleh tanya detail-detail ya, apa yang dilakukan suami ya. Nah, maka ternyata ujian gitu ya. Ketika ditangkap ya, ya Allah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah ya, yaitu dan nggak main-main gitu ya. Narkobanya banyak sekali ibu sekalian ya. Nih lihat kita kata-katanya. Ya ayyuhalladzina amanu min ya. Inna pakai inna sesungguhnya inna min azwajikum au ya wa auladi ya pasangan dan anak-anakmu. Ini kalimat yang di ayat 14-nya adalah kata Allah ya aduwan apa itu? Musuh. Langsung musuh. Aduwan itu musuh. Maaf, Allah kalau bilang syaitan juga pakai kata-kata aduwan, musuh. Ya kan? Yaitu innahu ya kan aduwwum mubin, setan itu innahu aduwwum mubin, musuhmu yang nyata. Ini disebut juga adu, musuh. Ya, di ayat yang berikutnya ayat 15 Bunda sayang, ya, kita lihat innama amwalukum wa auladukum. Sebut lagi aulad. Tapi dengan amwal, harta. Sesungguhnya harta dan anakmu ujian. Tapi ibu-ibu jangan negatif thinking ya sayang. Sahabat MMA semuanya. Ini kan Allah sebut adu musuh di ayat 14, yang di ayat 15-nya fitnah. Ujian juga. Kalau adu musuh langsung berhadapan head to head. Kalau fitnah cuman fitnah aja. Artinya serem juga difitnah gitu ya gara-gara anak. Tapi di ayat yang lain, nah ini juga tolong ibu-ibu sekalian ya, jangan negatif. Kalau bunda-bunda semua berdoa di bulan yang penuh barokah, apalagi besok insya Allah 10 hari terakhir, yaitu ada Lailatul Qadar, bunda berdoa dengan baik, Allah ijabah, anak itu adalah qurrata a'yun. Betul, bunda lihat, saya kagum banget kalau ini teman saya. Teman saya cantik, baiknya luar biasa, suaminya juga baik, rajin sholat, pokoknya baik banget deh. Orang beriman, orang baik. Allah takdirkan putri pertamanya lahir cantik ya luar biasa. Setelah 3-4 tahun baru ketahuan kalau putrinya tuli dan bisu. Ya 2-3 tahun kan kirain masih speech delay gitu kan ya. Gak tahu ya 3 tahun tuli dan bisu, cantik sekali putrinya. Masya Allah, luar biasa ya. Tapi apa yang terjadi ibu-ibu, saya kagum dengan ayah dan bundanya. Ayah dan bundanya optimis, dididik dengan baik, disekolahkan dengan baik, disupport dengan baik. Putri pertama ini akhirnya bisa kuliah di Australia. Ada kampus menerima orang yang tuli bisu dengan bahasa isyarat. Kampus sarjana psikologi. Didukung lagi oleh ayah dan ibunya, putrinya dibukain sekolahan. Dia punya tanah besar di Pondok Gede, di Bekasi ya. Kemudian buka sekolah, semua muridnya TK, tuli dan bisu. Gurunya beliau, putrinya ini di Jati Asih rumahnya. Kemudian ibu gurunya ternyata kemudian mohon maaf ada lagi teman-teman yang akhirnya dia jadi kepala sekolah. Dan yang Umi kagumnya ini doa dari ayah dan bundanya bun. Sekarang putri cantik ini dia menciptakan, membuat metode baca Quran dengan isyarat. A gini, ba dia gini gitu ya. Terus jadi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim dia pakai gini, pokoknya pakai isyarat gitu. Enggak, karena kan nggak ada suaranya. Bisa dan itu diajari oleh semua anak-anak TK. Anak-anak TK udah bisa sampai juz 30. Dan itu huruf-hurufnya yang membuat beliau. Jadi yang membuat aksaranya, karena nggak ada kan. Kalau yang buta kan ada braille. Nah kalau beliau kan yang tuli dan bisu belum ada. Dia yang bikin. Jadi sekarang anak-anak itu pada gini, duduk gitu ya, baca Qur'annya begini. Ini kan mungkin dia udah lihat gitu ya. Terus dia dengan isyarat gini, terus gini. Apa pokoknya bisa deh, Umi nggak bisa pokoknya. Ibunya karena mendidik anaknya ya, ibunya bisa. Karena mungkin ibunya terus dekat dengan dia. Dan qadarallah, tidak ada yang tidak mungkin. Makanya saya berharap bunda semuanya optimis bisa umroh, putra-putrinya sukses semua. Qadarallah Bu Linda, 10 hari sebelum Ramadan menikah. Dengan anak laki-laki dari Jawa Timur, juga tuli dan bisu, tapi punya usaha kafe di Depok. Nama usaha kafenya apa ya? Kafe senyap apa tuh maksudnya?
Pokoknya kafenya semua pegawainya tuli dan bisu. Ada deh, kalau nggak salah sempat viral deh, ada di itu deh ya, ada ya, ibu searching aja deh, kafe tuli bisu di Depok. Penuh, itu orang pada seneng gitu ya, enak bu. Soalnya kenapa? Makanannya juga bagus, terus juga fasilitasnya juga baik ya. Masya Allah gitu, itu kalau Umi maaf ya. Jadi orang yang kekurangan aja, dia bisa berprestasi. Betul nggak Bun? Apalagi putra putri kita Bunda. Nah yang sempurna ya Bun, ayo tetap optimis ya Bun ya. Ini satu contoh, kalau Umi kenapa cerita ini? Karena Umi kenal baik gitu ya, sering pergi bareng sama beliau. Jadi Umi tahu gitu bagaimana dukungan ayah dan bundanya kepada putrinya ini. Insya Allah Umi doakan semua putra putri kita sukses ya, insya Allah barokah ya. Tetap optimis ya ibu-ibu sayang. Nah jadi emang ini ayatnya ada nih dua, ujian dan musuh. Tapi di ayat yang lain surat 25 ayat 74, surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, anak kita bisa jadi qurrata a'yun. Ibu-ibu senang putra-putrinya sukses? Insyaallah ya. Bu, kalau boleh jujur nih kalau menurut Umi, wisuda itu menunjukkan kalau bunda dan ayah sukses. Wisuda S1, bukan anak. Rata-rata anak Umi dari yang pertama, Umi aku gak usah ikut wisuda, ikut dong ikut. Uminya yang pengen ikut wisuda, supaya bisa pakai baju kebaya. Betul gak? Di foto deh, betul gak saya? Anak kedua gak wisuda, anak ketiga gak wisuda, anak keempat, Umi, dia udah bilang, Umi jangan datang aku wisuda. Aku wisuda insya Allah tapi Umi jangan datang, gak usah. Saya curiga anak laki, kenapa nih saya gak boleh datang? Pasti dia gak wisuda nih, jangan-jangan dia belum lulus. Ya kan, anak laki kan pendiam ditanya lulus nggak lulus, boleh lihat nggak nilainya, udah ntar aja, nggak mau kasih tahu. Akhirnya Umi, aku tuh kasih tahu di Purwokerto di Unsud kuliahnya. Kalau Umi datang, waktu itu kan masih belum ada Grab car. Umi di sana hotel penuh, kedua taksi susah, ketiga jauh, Umi jalan kaki nanti repot. Enggak kok nggak apa-apa, saya bilang enggak, kata anak saya supaya Umi nggak repot, jangan datang. Saya diem-diem datang. Naik kereta ekonomi, cuma 6 jam sampai. Pas sampai di Purwokerto sewa hotel yang deket-deket penuh semua nggak ada. Dulu hotel Aston belum ada, Aston kan baru. Jadi hotel-hotel yang bintang 3 gitulah. Ya akhirnya dapat yang jauh, nungguin taksi gak lewat-lewat. Tukang beca, boten sakit bu, boten sakit. Tepih bu, tepih, boten sakit nggih bu. Nggak mau dia, jauh kata dia gitu. Genjot terus bayar berapa gitu kali dia pikir ya. Akhirnya Umi diam aja, akhirnya Umi berani kita sewa angkot aja yuk Bi. Yuk deh coba, bang sewa bang, kemana ke Unsud gitu ya kan. Saya akhirnya sewa mau, udah gitu kan habis sewa bayar kan dia tinggal pulang ya, gak mau nungguin ya. Pas pulang Umi lama gak pulang-pulang, naik apa lagi. Anak saya langsung melengos, aku udah bilang Umi gak usah datang. Umi tuh penasaran kamu wisuda apa, ya wisuda lah masa enggak katanya gitu. Saya lihat anak saya diri di depan pakai toga, oh bener dia ternyata wisuda ya. Ya Allah, Uminya bandel berangkat juga ya. Akhirnya kata anak saya, mau pulang apa mau nginep? Gitu kan ya. Kenapa sih jangan galak-galak, kenapa? Kan kasihan Umi nih kalau kayak gini gimana? Masa aku harus gendong Umi sampai hotel katanya gitu. Ya udah Umi duduk sini, tuh ada masjid, Umi di masjid aja kamu cariin taksi sampai ada. Itu berarti kamu sayang sama Umi. Iya deh. Jadi dia nunggu cari taksi, rebutan mungkin gantian ya. Akhirnya dapat baru deh Umi pulang. Ya, ibu-ibu saya, Bu jujur loh, wisuda itu S1 siapa ibu bapaknya yang seneng. Betul gak? Kalau S2 kan dia mungkin udah nikah, S3 juga begitu ya. Betul gak? Kadang-kadang kalau anaknya mau wisuda S1 ibunya udah langsung tanggalnya ditandain. Ya kan libur, yang kerja cuti, ada yang udah beli baju untuk wisuda. Betul gak Bun ya? Betul ya ibu-ibu ya? Nah maka oleh karena itu ada Bun. Terus Umi tuh tadi ya seneng gak Bu orang tua yang putrinya berprestasi seperti itu. Ternyata kekurangan bukan berarti dia menjadi orang lemah. Belum lagi yang hafal Quran 30 juz, ya Allah soleh banget ya Bu. Makanya kita kalau lihat anak soleh seneng ya, soleha gitu seneng ya Bun ya. Lihat Oki Stiana Dewi, saya ketemu loh sama ibunya suka ngaji sama Umi. Iya kan? Lihat anaknya Oki Masya Allah udah pinter, cantik, baik. Gelar masternya ada 2. Belajar ke Mesir bahasa Arab, belajar ke Madinah, nginep di Madinah sebulan.
sama anaknya, sama suaminya untuk belajar menghafal Quran. Beliau punya sekolah tahfiz Quran, pesantren tahfiz Quran. Masya Allah, senang apa senang Bu? Mudah-mudahan ya Bunda. Maka kemudian di ayat yang lain surat Ali Imran ayat 14, anak adalah perhiasan. Lucu kan? Masya Allah ya, bisa dikucir 3 ya. Coba kalau kita pakai jilbab ya ada gitu ya. Sudah tidak lucu ya, Masya Allah. Senang gak Bu lihat anak-anak kita? Kalau anak kita berumah tangga, rumah tangganya sakinah, mawadah warahmah, kita ikut senang? Insya Allah ya Bun ya. Punya cucu, cucunya hafal Quran, ikut senang bahagia Bun? Iya, jadi itu tadi ayat yang berikutnya, kalau tadi kurota ayun, ayat yang berikutnya adalah tadi perhiasan. Zuyyina linnasi hubus syahwati minan nisa, surat 3 ayat 14. Allah hiasi kepada manusia, yaitu cinta kepada perempuan, minan nisa, wal banin, dan anak-anak. Seneng kan lihat anak-anak ibu-ibu? Ya, pernah lihat anak-anak itu berkumpul gitu ya, lucu ya, Masya Allah ya. Ibu-ibu, saya punya juga ada keluarga gitu ya, anaknya karena masih kecil, dia batasin sih. Anak saya batasin sampai umur 10 tahun boleh ikut ice skating, lomba ice skating, berarti kan dia juga latihan. Setelah itu udah gak boleh, karena dia udah mulai besar. Itu pinter banget gitu, Masya Allah ya. Pinter banget gitu lomba-lombanya, Masya Allah. Kan berarti hebat ya Bun ya, Masya Allah. Nah jadi ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah, ada lagi juga gimnastik tuh, ada itu juga sepupu saya anaknya ya. Masya Allah gitu ya. Nah jadi semua pinter seperti itu jadi anak adalah perhiasan. Nah jadi enggak semua anak itu buruk ya ibu-ibu sayang, bergantung doa dan pendidikan dari orang tuanya, insya Allah. Dan jangan lupa loh Bun, lingkungan pengaruhnya besar. Bener loh Bun, ini Umi anaknya alhamdulillah ya baru 8. Tapi gak baru deh udah expired soalnya ya, maaf ya, udah expired ya. Umi perhatikan setiap anak yang lingkungannya baik, insya Allah dia baik. Bunda gak usah khawatir, anak bunda mau ke Amerika, mau ke Eropa, mau ke luar negeri manapun gak masalah. Tapi lingkungannya baik, yang penting lingkungannya baik. Tapi kalau lingkungannya tidak baik, enggak bagus Bunda sayang ya. Cari lingkungan yang baik, maka doanya adalah anak kita sekolah di tempat yang baik, teman-temannya baik. Ini yang viral ini kenapa? Pasti kan ada temannya yang enggak baik kan, yang bisik-bisiknya kan, betul enggak? Teman itu pengaruhnya besar sekali Bun. Ya Umi mohon maaf, Umi enggak bisa jadi seperti ini kalau lingkungannya tidak baik. Benar, Umi merasa lingkungan Umi yang membentuk Umi dengan izin Allah. Ya doa dari orang tua, Umi yakin ya karena dulu nenek Umi juga sangat ingin gitu ya cucu-cucunya menjadi orang-orang yang ahli ibadah, orang yang baik ya. Umi belum ahli tapi minimal menuju ke sana insya Allah ya ibu-ibu sayang. Nah kemudian yang berikutnya adalah bunda-bunda yang saya hormati dan saya cintai. Umi lihat gitu ya dari hadis-hadis sahih yang Allah firmankan, dari yang Rasulullah SAW sabdakan. Umi minta materinya adalah agar puasa kita tidak sia-sia. Kenapa? Karena berapa banyak Umi lihat ya masih ada gitu orang yang nawarin Umi. Saya lagi di Tamsit nih ada yang mau titip gitu ya, just tip gitu. Umi bukannya gak mau, mungkin itu usahanya dia ya. Semoga usahanya barokah. Tapi kalau Umi tanamkan untuk kita orang-orang beriman tinggal 10 hari lagi Ramadan, jangan ke mall. Jangan ke Tanah Abang, coret Tanah Abang, Tamsit coret. Ya kan? Di rumah doa, dagang boleh gak? Bisnis boleh gak? Boleh. Tapi gak harus ke Tanah Abang sister. Betul gak sayang? Macet, di sananya padat. Betul gak sayang? Sholatnya nanti penuh, musolanya kan kecil, iya kan? Jangan, mau beli baju. Umi baca nih tadi, orang-orang yang cerdas menjelang Ramadan, menjelang Lebaran, nabung, investasi di bisnis atau investasi di tempat lain. Mereka Lebaran karena dapat THR, dapat gaji ke-13, dapat uang-uang lain, mereka investasi. Kalau udah investasi, reinvestasi, bukan malah ada aja yang dibeli. Mau ke Tanah Abang Umi sekali Umi besok Umi. Besok kan baru tanggal 20. Ngapain? Hordeng lupa, hordeng belum beli. Taplak meja belum beli. Enggak ada taplaknya. Udah nanti aja ba'da Lebaran cinta. Betul enggak? Hari pertama Umi jamin enggak ada tamu. Bilang aja lagi ke rumah orang tua. Lagi Lebaran sama keluarga. Soalnya taplak meja belum ada Mbak Reni, taplak meja.
Hordeng belum diganti, udah hari pertama gak terima tamu. Biasanya kan open house kan hari ketiga, keempat atau hari ketujuh, betul gak sayang? Nah itu kan ada jeda tuh, nah itu Tamsit udah buka, nah boleh itu, beli deh. Enak lagi ada diskon-diskon, kita ketemu ya hari kelima apa hari ketujuh kita ketemu. Jangan sekarang beli, karena waktu ini sangat berharga. Bulan Ramadan cuma Allah berikan kepada kita umat Islam. Umat yang lain tidak Allah berikan. Dan bulan Ramadan satu-satunya bulan yang Allah firmankan ada di Quran. Bulan lain ada 12 kata Allah. Inna iddata syuhur indallah isna asyarah. 1 tahun bulannya ada 12. Dalam 12 bulan itu Allah gak pernah sebut nama bulan. Gak ada nama bulan. Gak ada Yuni, maaf Yuni. Yuli nggak ada di Quran, ya. Apalagi siapa lagi? Agus nggak ada di Quran Agus. Septi, ya kan? Okti, Novi, Desi nggak ada. Mohon maaf ya Mbak Desi, mohon maaf. Ya, mohon maaf, ya kan? Ibu Meti, Meti dari kata Meti, ya kan? Nggak ada. Maaf, yang ada Ramadan. Maka para ulama menafsirkan dari ayat ini Al-Baqarah 185 hanya Ramadan yang ada dalam Quran. Maka para ulama mengatakan Ramadan begitu berharga. Ramadan begitu sangat istimewa. Detik-detik di bulan Ramadan adalah ampunan Allah. Menit-menit di bulan Ramadan adalah rahmatnya Allah. Jam demi jamnya di bulan Ramadan adalah barokah. Hari demi harinya yang berganti di bulan Ramadan yang begitu cepat, tahu-tahu udah hari ke-19. Di situ Allah lipat gandakan pahala 700 kali lipat. 10 sampai 700. Baca Al-Quran 1 huruf 10. Tapi dilipat gandakan karena Ramadan bisa 700. Ibu-ibu sayang, niatkan untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan tinggalkan. Bunda sayang, jamaah yang Umi hormati dan Umi cintai, satu tahun cuma 365 hari. 365 hari kita cuma diminta 30 hari lebih fokus untuk ibadah. Mengurus rumah tangga juga ibadah, mengurus anak juga ibadah, menjaga kesehatan juga ibadah, mencari nafkah juga ibadah, berbisnis juga ibadah. Jangan lupa. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka MMA mewujudkan tuh ada mall kecil di sini. Ya kan? Silahkan boleh dibeli ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Maka oleh karena itu jangan jauh-jauh meninggalkan macetnya, segala macamnya, lalainya ya. Maka yang pertama adalah akhwat sayang, ini bisa dipakai ya Mas Amril. Oh Masya Allah, jazakallah Mas Amril pakai ini aja. Oke, ini dia tips agar puasa tidak sia-sia. Insya Allah ya. Ini nanti insya Allah PPT-nya Umi serahkan panitia, boleh di-share buat ibu-ibu. Enggak ada royaltinya, enggak ada ya, tenang, aman insya Allah ya. Teman-teman sayang, dan boleh ditambahkan jika ada yang kurang ya. Tips yang pertama adalah akhwati fillah rahimakunallah ya. Bahwasannya bulan Ramadan yang penuh barokah ini jangan sampai sia-sia. Karena tadi kata Nabi SAW, berapa banyak orang-orang yang ketemu Ramadan tetapi di bulan Ramadan dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, dia cuma dapat sia-sia aja. Kenapa? Dia cuma dapat lapar dan hausnya saja. Yang lainnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka jangan sampai ya ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang kelihatannya kecil tapi sangat penting, niat. Apa Bun? Niat. Ramadan itu berbeda ya, kata guru saya niat itu di depan. Niat itu boleh dalam hati tapi niat akan menentukan hasil. Tuh guru saya demikian mengatakan, tapi benar juga, memang iya benar, gak pakai juga, benar. Kenapa? Niat gak usah diramaikan, gak usah didebatkan. Ada yang bilang kan niat yang penting dalam hati. Iya makanya diingatkan. Beda ya, saum Ramadan niatnya harus setiap hari dan malam. Tapi Umi kasih tips, kita kan kadang-kadang lupa, sibuk kan kalau malam, jam 5 udah sibuk menyiapkan buka puasa. Jam 6 kita buka puasa, habis buka puasa kita sholat maghrib, siap-siap lagi kita harus berangkat sholat isya dan terawih. Habis terawih beres-beresin, ternyata kemudian baca Quran, tertidur kita. Bangun langsung siap-siap makanan atau mungkin tahajud dulu, kemudian kita juga sudah kemudian ke masjid lagi sholat subuh. Khawatir lupa, kita boleh niat di awal bulan depan, di depan. Lupa kemarin, oke nanti malam.
Atau hari ini kita niat. Ya Allah, aku niat berpuasa Ramadan karena Allah 10 hari ke depan. Sampai selesai 1 bulan ini ya Allah. Kita niatkan. Dan kemudian kita ulang lagi setiap malam. Doa niatnya malam, gak boleh pagi. Beda dengan saum sunnah. Kalau saum sunnah boleh niatnya pagi. Saum sunnah boleh niatnya pagi. Tapi kalau saum Ramadan wajib malam niatnya. Iya, habis Isya. Biasanya para imam taraweh suka mengingatkan ya. Nawaitu soma godin an adai fardu syahri Ramadana hadhis sanati lillahi ta'ala. Masya Allah ya ibu sekalian. Jadi niat ya tolong ibu-ibu. Kadang-kadang nih kelihat nampaknya di sini tidak ada ya. Ada yang kalau Umi tanya kamu puasa? Iya kenapa? Biar lebih hemat. Salah tuh niat begitu. Betul gak Bun ya? Padahal kata Nabi, siapa yang berbagi rezeki mau memberikan makanan orang yang berpuasa sama dengan dia berpuasa. Jadi hemat-hemat juga tetap aja bikin bala-bala pakai bumbu kacang. Betul gak Bu ya? Betul ya. Udah hemat-hemat tetap aja kepengen es kelapa. Ada belewah. Ada timun suri, ya kan? Akhirnya cari teman ya. Yuk lebih baik cari rezeki yang halal barokah, kita bisa berbagi. Insya Allah pahalanya besar ya. Yang kedua, tips yang kedua, nah ini dia ya. Nanti Umi lihatkan ya hadisnya. Ini dia ada niat yang sangat bagus. Ya ini dia. Nah ini dia hadis yang pertama ya. Hadis yang pertama adalah ini boleh difoto boleh ya. Boleh nanti juga diperlihatkan juga boleh sayang ya. Ini hadisnya sahih ya, Umi sudah pilihkan Tobroni nomor 1084 ya, ibu sekalian ya. Maka oleh karena itu kita boleh mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ya. Nah jadi kita lihat berapa banyak orang-orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ya Allah sayang banget ya ibu-ibu sayang ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Makanya hari ini kita kaji ya. Kenapa mereka seperti itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kita lihat ya, mereka cuma lapar dan dahaga. Kenapa demikian? Kita lihat ya, nah ini dia ya. Malam yada ya, kaula zuri wal amali bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amuhu wasyarabahu. Nah ibu-ibu sekalian. Siapa termasuk kita yang puasa tapi dia tidak meninggalkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jorok termasuk di dalamnya. Kata-kata yang jelek, yang tidak baik didengar dan kata-kata yang porno. Ya ininya apa vulgarnya ya, Umi sampaikan vulgarnya ya. Dia enggak akan mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nah ibu-ibu soleha semuanya, jamaah yang dirahmati Allah, kita ibu-ibu yang sudah puasa, sudah mengaji, harusnya kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Apa itu? Kalau orang yang salah, orang yang tidak baik, jangan kita yang dosa gitu loh. Bisa diterima gak? Ada orang yang salah, yang dosa kita. Contoh yang kecil aja ya, contoh yang kecil. Bunda ke toko kue, misalnya mau buka puasa. Begitu datang bawa mobil mau parkir nggak ada tukang parkir. Begitu Bunda mau pulang udah tinggal pintu udah balik sendiri susah, muter sendiri susah. Udah mau keluar dari tokonya tukang parkirnya lari-lari prit prit. Betul atau betul? Ada teman yang suka komen begini, ih tadi parkir susah-susah dia nggak ada. Sekarang udah mau keluar dia muncul. Ih memang mau jangan duit doang ya kan. Nah baru 2.000 tapi nggak ikhlas gitu nggak sih. Dia yang salah, yang dosa siapa? Kita. Betul gak Bu? Orang beriman gak peduli dengan orang lain. Kalau dia begitu kita doakan, kalau bagus lebih baik lagi. Semoga dia lebih baik lagi bekerjanya. Dia kerjanya gak itkon tuh, ya kan? Di awalnya gak dimulai, tinggal di akhirnya aja. Yang penting duit. Dia kerjanya gak sepenuh hati, sepenuh gaji. Betul gak sayang? Ya karena dia hanya uang yang dia cari. Tapi maaf dia cuma dapat itu aja, gak dapat yang lain. Betul gak Bun? Bunda juga begitu, sama pembantu, ibu-ibu pembantu. Pembantu kan namanya pembantu, ngepelnya gak bersih, elap-elap ada yang dielap ada yang enggak. Nyapunya udah tahu kursi baru, sapunya geduk, yang bilang bruk. Alhamdulillah kena itu batang kain pel, bukan cuma lecet, patah sebagian. Ya kan? Udah innalillahi
wa inna ilaihi rajiun. Mau marah-marah gitu. Mpok, yang bener dong kalau ini. Kalau bersih-bersih yang bener, hati-hati, pelan-pelan, jangan buru-buru. Gak bisa Bu. Ya, besok lagi dia mungkin pulang, dia gak mau lagi kerja sama kita. Betul gak sayang? Ya begitulah ibu-ibu sayang. Kalau mau kita kasih tahu baik-baik. Ya, kalau dia pinter, dia gak akan jadi pembantu. Betul Bun? Yang masak juga gitu. Besoknya kemanisan, Umi kan udah bilang gak usah pakai gula. Kalau masak gak usah pakai gula. Kita udah pada manis di rumah. Ya, besok lagi lupa Umi kebiasaan. Gak usah. Nyayur bayam kan udah pakai jagung, udah manis, gak usah pakai gula. Pakai garam juga dikit aja, ya kan? Pakai gula. Besoknya lagi asin. Garamnya gak usah digaremin Umi bilang. Nanti Umi aja yang garemin. Lupa lagi Umi kecemplungan. Emang udah, Masya Allah. Tapi kalau kita usir, kita pindah, nanti kita berapa kali? Makanya ada sahabat Umi bilang, Umi saya supir saya 1 bulan udah 6 kali ganti. 6 kali ganti supirnya. Saya terus senyum gitu kan ya. Kok Umi bisa betah? Ya saya juga gak tahu. Nanti kalau punya supir itu aja ngobrol sama supir saya. Ngobrol waktu ponakannya Bunda Mirna nikah. Kan Umi diundang tuh Safira. Terus nah teman Umi itu ternyata datang. Ngobrol sama supir Umi. Supir Umi cerita sama Umi. Dia cerita tuh gini katanya gitu. Kenapa? Terus kamu cerita apa? Saya bilang gitu. Saya bilang aja Bu, saya mah gak digaji sama ustazah katanya. Kamu fitnah Enggak apa-apa Bu, biar dia enggak ngomel. Ngapain dia cerita-cerita gaji sama saya katanya gitu. Iya kan? Kamu bilang gak digaji, kan dikira beneran loh. Ya kalau dia mikir aja, kalau saya gak digaji sama ustazah, masa saya kerja udah 20 tahun gak keluar-keluar katanya gitu. Nah ya ibu-ibu sayang, jadi kita harus bisa, ya kalau para ulama mengatakan sebenarnya masalah itu ada di pikiran dan di hati kita. Kalau di pikiran di hati kita bukan masalah, enggak jadi masalah. Cobaan itu kelihatan besar bukan karena cobaannya yang besar. Karena hati dan pikiran kita tidak legowo. Hati dan pikiran kita tidak lapang. Betul gak Bun? Ada orang yang ujiannya sama kita, dia senyum-senyum aja, biasa-biasa aja. Tapi kenapa ujian kita cuma lebih kecil dari mereka, kita sudah sedih, galau, bahkan gegana. Gelisah, galau dan merana. Ya, lama gak ngaji Teh Linda. Ini ibu kemana kok gak ngaji-ngaji? Aduh punten Umi lagi gegana. Aduh lama bener gegananya. Ya, justru mengaji mudah-mudahan lebih lapang. Ya, Umi banyak belajar, demi Allah Umi banyak belajar dari teman-teman semuanya. Ada yang jauh lebih sulit cobaannya, lebih berat lagi. Umi kagum banget loh. Semoga doa Umi selalu ya, setiap ketemu Umi insya Allah Umi selalu doakan. Mudah-mudahan semua rezekinya banyak barokah. Jangan ada yang terlibat pinjol. Daripada pinjaman online mendingan ngaji online. Betul gak sayang? Umi punya temen Umi, anaknya 4, 4-4-nya sudah menikah, 2 anaknya terlibat pinjol. 2 anaknya sudah berumah tangga. Dan itu ratusan juta. Pinjol itu kan riba ya, rentenir. Kalau Allah bilangnya dalam Quran, mau tidak riba, yang pertama adalah sedekah. Yang kedua adalah bisnis, dagang, baik, jualan. Supaya gak terlibat ya. Kenapa? Karena orang cuma kepengen senangnya aja. Bun, apa yang Umi kagum dari orang tuanya ini, karena ujian 2 anaknya adalah pinjaman online, maka orang tuanya bilang, ayah tanggung jawab. Tapi kamu janji jangan ulangi lagi dan kamu sekarang tinggal di rumah ayah. Karena anaknya 4-4-nya sudah keluar kan, 1 pulang sini. Ayah selesaikan tapi kamu sekarang bisnis yang benar, kerja yang benar. Iya kan? Masya Allah gitu ya. Jadi ayahnya betul-betul bertanggung jawab, diselesaikan. Ibu-ibu sayang. Nah, Umi ingin pokoknya jangan pernah ada yang kena. Yang gak usah jauh-jauh ya, sempat viral ya beberapa waktu yang lalu. Mahasiswa IPB terlibat pinjol ratusan orang. Umi heran kok mahasiswa ngutang sih. Bener loh, Umi dulu juga mahasiswa mikir gimana caranya supaya dapat duit. Umi ngasih les, Umi gak malu loh. Umi kuliah di Rawamangun, ngasih les di Menteng. Kenapa kok maunya ke Menteng? Supaya uang bayarannya gede. Jujur aja dulu bener. Umi ngajar di Al-Azhar Rawamangun. Terus Umi tanya, ada yang butuh les gitu kan, matematika. Saya ngajarnya matematika. Iya Bu, ya ini nih Bu, rumahnya di mana? Rumahnya di Jalan Mangun Sarkoro. Wah, Menteng kan? Dari Rawamangun ke Menteng jalan kaki. Jalan kaki, nggak punya duit. Kan dulu belum ada Gojek, iya kan? Nggak becek jalannya. Bemo dulu beloknya nggak ke situ. Dia agak arah Manggarai, iya kan? Mentengnya Cilosari, betul kan? Jauh lagi jalannya. Jalan kaki Umi demi uang yang halal.
kerja keras, betul gak? Kadang-kadang anaknya udah diajarin 5 kali, gak pinter-pinter, gak ngerti-ngerti. Pulangnya ba'da maghrib, jalan kaki di Ponegoro Umi telusuri. Hafal Umi itu di Ponegoro. Insya Allah Umi gak nyasar. Kalau karena duit yang halal mah gak jauh Ibu. Kalau pinjol tuh baru jauh ya. Betul gak ya? Alhamdulillah. Makanya Umi hafal bis apa aja yang lewat Menteng. Hafal Umi 37, 38, 39 PPD. Hafal Umi. Ya sekarang udah gak ada. Anak sekarang mana ngerti begitu. Betul gak? Bekerja keras. Karena jadi seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada masalah yang besar. Ketika kita mengatakan masalah yang besar, kata Allah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Iya kan? Sungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Beserta kesulitan ada kemudahan. Tapi kita yakin pertolongan Allah. Betul Bunda? Iya. Jadi jangan berkata kotor, yuk berkata-kata yang baik. Kita pilih kata-kata yang tepat untuk kita bisa berbicara yang tepat. Insya Allah. Baik, yang berikutnya, hadis yang berikutnya, Bunda sayang. Nah ya, puasa bukanlah hanya menahan lapar dan haus. Banyak orang yang tidak tahu, dikira puasa hanyalah menahan lapar dan haus. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, ibu-ibu sekalian di hadis, Masya Allah, hadisnya Ibnu Majah, Hakim nomor 1082. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja, tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagu, rofas. Lagu itu tidak berguna. Ya, lagu itu tidak berguna, rofas itu lebih kepada jorok. Apabila ada seorang yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, katakanlah padanya, inni so'imun, aku sedang puasa. Inni so'imun 2 kali ya Bun ya. Inni so'imun, aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Katakan kepada orang itu seperti itu. Jadi kalau ada Ramadan harusnya nggak mencela, Ramadan harusnya nggak marah-marah. Tapi kalau ada yang marah, ada yang mencela, ada yang emosi, katakan aku sedang puasa. Ya, Bunda sayang, semua jamaah MMA yang dirahmati Allah. Ramadan adalah bulan berkah. Kata Nabi, ja'a Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ramadan adalah syahrul barokah. Setan dibelenggu. Kemudian neraka ditutup, surga dibuka. Dan kemudian Allah turunkan semua yang berbuat baik, ya, maka Allah lipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Bun, setan sudah dibelenggu, setan sudah diikat. Sekarang pertanyaan dari Umi, ada orang berbuat jahat nggak di bulan Ramadan? Ada, banyak. Kenapa pertanyaannya? Setan diikat tapi kenapa orang masih berbuat jahat? Ya, hawa nafsu, ibu-ibu, hawa nafsu. Jadi kalau ada orang yang berkata kotor, berkata rofas, berkata lagu, berkata ya ibu sekalian fasik, hawa nafsunya memang demikian. Itu para ulama mengatakan demikian. Jadi kalau Ramadan aja syaitan sudah diikat dan dibelenggu, dia masih tidak baik. Gimana nanti kalau sudah tidak bulan Ramadan? Dia akan sangat lebih buruk lagi. Maka ini adalah latihan, bulan training yang sangat bagus untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Berkata-kata yang baik, kemudian mengucapkan kata-kata yang dipilih, yang baik pilihan katanya. Kemudian tetap memberikan motivasi yang terbaik. Ya, kemudian zikir, dan tadi sudah Umi sampaikan, salah satu zikir yang utama adalah istighfar. Bunda, istighfar akan menutup aib kita di dunia dan istighfar akan menutup aib kita di akhirat. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang luar biasa, beliau istighfar sampai 100 kali dalam sehari. Nabi punya dosa gak Bun? Gak punya. Nabi sudah diampuni dosanya, maksum, tidak berdosa. Tapi beliau istighfarnya berapa kali? 100 kali. Bagaimana dengan kita? Dengan saya terutama, astagfirullah. Makanya Umi mudah-mudahan bismillah senantiasa lisan ini berzikir karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berzikir kepada Allah ya. Ramadan ini ibu sekalian, kalau kan mohon maaf, kalau baca Quran terus kan kadang-kadang ngantuk ya. Setelah baca Quran istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim. Bagus lagi kalau astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang paling bagus lagi sehari 2 kali saja. Boleh ya, 2 kali saja. Pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca penghulu istighfar pagi hari, kemudian siang atau sore harinya malaikat maut datang, maka dia berhak untuk masuk surganya Allah. Siapa yang baca penghulu istighfar malam hari, maka kemudian malaikat maut menjemputnya, maka dia berhak masuk surga. Ibu-ibu sekalian, Masya Allah ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya. Ibu-ibu sayang, jangan tinggalkan penghulu istighfar ya. Masya Allah, ibu amalkan, oh ada di Al-Maksurat, ini punya ustadz nih ketinggalan ya. Atau tadi lagi promosi. Nih Al-Maksurat, ada di depan ya ibu-ibu sayang, yang belum punya dibiasakan ya untuk dibaca. Bunda, nah ini Umi punya pengalaman nih, Bunda Ratna dan ibu-ibu semuanya. Salah satu yang membuat orang masuk surga tanpa hisab, ada orang masuk surga tanpa hisab Bun. Caranya gimana? Salah satunya tidak boleh minta diruqyah. Tidak boleh minta diruqyah. Caranya gimana? Meruqyah diri sendiri. Dengan bacaan Al-Maksurat, terutama yang kubro, jangan yang sugro. Kalau kubro banyak ayat Qur'annya, kalau sugro tidak banyak Qur'annya. Dan mohon maaf, daripada keidadayak, ya, subhat, takutnya nanti ada syaitan yang datang. Dan Umi udah praktekin, ada sahabat Umi sakit, ya terutama mohon maaf autoimun. Nah, kalau autoimun kan obatnya memang agak beda ya. Salah satu obat autoimun adalah meruqyah diri sendiri dengan Al-Baqarah. Membaca surat Al-Baqarah 2,5 juz isinya ya Bun, dari ayat 1 sampai 286. Dibaca sendiri, diniatkan berwudu menghadap kiblat dan kemudian minta kepada Allah, la ba'sa tahurun insyaallah, sembuhkan ya Allah, aku meruqyah diriku kepadamu ya Allah, untuk engkau sembuhkan sakitku dengan wasilah membaca surat Al-Baqarah. Baca insyaallah, baca sendiri pelan-pelan, enggak khatam sehari, kayaknya khatam ya kalau Ramadan khatam, Umi aja alhamdulillah 6 juz sehari, makanya prek enggak bikin nastar. Tapi kayaknya mau bikin biji ketapang kayaknya. Ya ibu-ibu sayang ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba ya yang sakit Al-Baqarah 1 sampai 286. Bismillah. Tapi itu niatnya di depan. Niatkan membaca surat Al-Baqarah untuk diberikan kesehatan. Boleh, yang gak sakit juga boleh Bun. Daripada datang ke situ, kemana mau idadayak apa pesulap merah. Jangan dua-duanya, doa aja ya, habis doa minum yang sehat-sehat ya, ibu-ibu sekalian ya. Minum yang sehat-sehat boleh ya, madu ya, kemudian habas sauda, kemudian propolis boleh minum ya, yang sehat-sehat. Baik, berikutnya ya Bun, hadis yang berikutnya. Nah ibu-ibu sekalian ya, seandainya kamu berpuasa, tuh ibu-ibu sayang ya, jadi puasa itu asal dasar katanya saum. Saum itu artinya menahan. Saum artinya apa Bun? Menahan. Jadi yang ditahan bukan cuma lapar dan haus. Tapi juga yang ditahan adalah lisan. Ibu-ibu sayang. Kemudian yang ditahan apa lagi? Mata. Nah bukan cuma lisan. Tapi juga mata. Tidak melihat yang tidak baik ya. Ibu-ibu sekalian. Lihat, puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja. Tetapi puasa adalah menahan diri dari perkataan lagu dan rofas, itu yang tadi ya. Sekarang dari Jabir bin Abdillah, seandainya kamu berpuasa, maka hendaklah pendengaranmu. Nah ini pendengaran kita. Pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu turut berpuasa. Ingat ya Bun. Pendengaran, penglihatan, ya, lisan turut berpuasa dari dusta dan hal-hal haram. Serta jangan kamu menyakiti tetangga, bersikap tenang, berwibawa di hari puasamu, jangan kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak puasamu sama saja. Nah ini yang Umi lihat. Ada orang hari puasa sama hari nggak puasa sama. Bahkan hari puasa lebih banyak tidur. Katanya tidurnya orang puasa adalah ibadah. Kalau Umi berpikir tidurnya aja ibadah, apalagi ngajinya. Ibadahnya lebih banyak. Apalagi baca Qur'annya,
Apalagi berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada keluarga, tentu pahalanya lebih banyak lagi. Betul nggak sayang? Ya, maka oleh karena itu enggak ada ibu-ibu sekalian, bukan seperti itu. Umi ngingetin aja ya. Ternyata Nabi kita yang sangat kita cintai mencontohkan kepada kita Bunda. Nabi Muhammad SAW Bun, justru di bulan Ramadan beliau sangat semangat berperang. Perang yang ada di bulan Ramadan, satu Badar. Badar itu perang penentuan. Umat Islam cuma 300 orang tahun kedua Hijriah. Cuma 300 orang melawan 1.200 orang. Satu banding berapa coba? Menang. Kemudian perang apa lagi? Perang Khandaq. Perang Ain Jalut Ramadan. Kemudian Futuh Mekah. Nabi kepingin sekali kembali ke Mekah. Karena sebelumnya mau umroh sudah sampai Hudaybiyah nggak boleh masuk. Udah sampai Hudaybiyah udah dekat sekali kan. Kita suka mengambil mikot kan di Hudaybiyah. Yang ada onta-onta itu kita suka beli susunya. Iya kan. Itu di situ tapi kemudian Nabi nggak boleh masuk. Maka Futuh Mekah Nabi dengan izin Allah di bulan Ramadan. Yuk yang kekinian dan kedisinian. Indonesia merdeka 17 Agustus 45 adalah bulan Ramadan. Enggak pakai ragu-ragu. Ramadan. Coba kalau Soekarno-Hatta bilang, ikan puasa ya, lemes, habis lebaran aja yuk proklamasinya yuk. Gitu. Kan repot kita ya sebagai bangsa Indonesia. Tapi beliau dengan sangat tegas ya mengatakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Dan juga bagaimana pahlawan Indonesia yang luar biasa. Pangeran Fathahillah. Kembali merebut ya Pelabuhan Sunda Kelapa dari tangan penjajah Belanda bulan Ramadan. Terus kita mau malas-malasan gitu Bun, kan tadi udah dibilangin. Mau Bunda Mirna aja kayak gitu, kita mau kemana saya? Betul apa betul? Mau di sebelah mana surganya? Ya luar biasa loh, tanya deh bunda-bunda pengurus ya. Bagaimana Bunda Mirna, karena kita sudah sering pergi bareng ya. Masya Allah, ini ceritain Bunda Mirna gak apa-apa. Karena kan di sini yang kenalnya Bunda Mirna. Oh bagaimana dengan istri Rasulullah, ya the best lah. Kan 4 wanita yang dijamin masuk surga kata Nabi SAW. Dia adalah Khadijah, dia adalah Fatimah, dia adalah Aisyah dan Maryam. Dalam hadis yang lain ada Asiyah, betul gak? Itu pastilah teladan kita semua, panutan kita semua, jelas. Semoga nanti insya Allah di surga kita bertemu dengan beliau, insya Allah. Tapi minimal kita yang sekarang supaya kelihatan. Kadang-kadang kan orang pengennya yang terlihat, yang zohir, betul ya Bun ya. Nah maka oleh karena itu semoga insya Allah kita semuanya Bunda, jadi jangan dipuasain. Ini mohon maaf, kenapa tuh kalau baca Quran 1 jam ngantuk? Betul ibu-ibu? Tapi kenapa tuh kalau scrolling Instagram orang gitu 2 jam gak ngantuk? Apalagi nonton TikToknya orang gitu, betul apa betul? Ya, lama bener kok gak ngantuk-ngantuk, tahu-tahu 3 jam, ya Allah belum baca Quran hari ini. Baru terasa. Kenapa gak usah suka kepo-kepoin status orang? Udah kepo kemudian nanti sedih deh. Ya Allah enak banget ya dia ya Allah. Udah umroh dia jalan-jalan ya Allah. Mana bintang 5 udah gitu hotelnya view-nya Ka'bah. Ya Allah kita nasib. Nah nyalahin orang lagi kita. Ya kan betul tidak? Jadi bukan tidak boleh puasa dulu ya penglihatannya ya Bun. Enggak kok Umi aku enggak pernah lihat TikTok orang. Tapi aku lihat itu Shopee. Udah check out banyak Umi, aku ya udah aku masukin keranjang tapi nggak check out, lihat aja ya. Lagi mikir-mikir, begitu lihat saldo rekening, begitu lihat Shopee mau beli lihat saldo rekening. Oh ternyata belum cukup ya. Astagfirullahaladzim ya. Mohon maaf ya sayang, bukan enggak boleh. Sekali lagi Umi enggak mengatakan tidak boleh. Yuk tinggal 11 hari lagi, 10 hari akhir mohon fokus berdoa kepada Allah. Meminta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga penglihatan, jaga telinga, jaga mulut, ibu-ibu sekalian. Kalau mau bertemu dengan teman, tetangga ya atau karib, sahabat, tolong ada agendanya. Supaya kata-katanya yang baik, jangan sampai kata-kata yang tidak baik. Ya, nauzubillah min zalik. Kenapa? Karena orang akan menilai kita bagaimana kata-kata kita. Bagaimana kata-kata yang keluar dari kita. Umi banyak belajar ya. Banyak teman-teman Umi yang kata-katanya bagus ya. Masya Allah ya. Luar biasa gitu ya. Sampai Umi kagum juga tuh. Ada teman lama gitu ya. Dulu Masya Allah pokoknya gak nyangka banget deh. Sekarang dia hijrah. Ketemu Umi. Nani, anti apa kabar? Hah, kaget Umi. Antum apa kabar? Aneh alhamdulillah. Qadarallah. Ane udah hijrah, wah alhamdulillah. Ane ikut seneng, tatonya sampai ke sini. Sampai tangan, sampai keluar, padahal dia udah pakai tangan panjang. Tatonya udah banyak, ya kan. Tapi beliau, Ane udah hijrah, Ane udah lihat. Dari cara bicara antum, Ane tahu.
Kalau antum udah hijrah. Betul gak Ibu ya? Tapi Umi sangka baik, dia memang baik. Ya Allah, dia dari dia Umi tahu. Ibu-ibu, kita bersyukur ada di majelis ini. Teman Umi itu yang baru hijrah, dia cerita, kalau beli minuman keras, alkohol, itu harga satu botol kecilnya 500 juta. Bener Nan, dikasih tahu sama dia. Nan, ini ya, aneh share ya ke anti, jangan. Ngapain share-share ke aneh, ya kan? Aneh beli enggak, tahu enggak usah. 500 juta cuman berapa mili gitu. Ini agak murahanan sedikit, 300 juta. Bu, jadi orang di jalan syaiton itu keluar duit juga banyak. Jadi kalau kita keluar duit untuk berdoa, keluar duit untuk umroh, keluar duit untuk di jalan yang baik, insya Allah Allah catat dibalas berlipat ganda. Mereka di luar sana juga keluar uang banyak. Betul gak Bu? Mereka juga beli baju kayak kita. Cuman kita bajunya alhamdulillah udah sempurna, tukang jahit udah jahit dengan baik kita pakai. Mereka baru satu tangan dijahit udah dipakai. Tapi bayarnya sama kita. Betul atau tidak Bu ya? Betul atau betul Bu ya? Ada yang begitu kan ya. Nah ini bukan mencemooh, tapi nggak tahu mungkin dia lupa kali ya. Belum jadi betul udah dipakai ya kan. Tangannya belum dipasang udah dipakai. Kalau kita kan tangannya dipasang di sini kan ya, disambung ya. Dia udah dipakai ya Bun ya. Makanya kita bersyukur. Salah satunya juga alhamdulillah kita dekat dengan tazkiyah. Salah satu yang Umi belajar dari Ustadz Syafi'i Antonio juga, kita suka ya ada Pro LM. Ahad kedua, ibu-ibu sekalian, salah satunya ingat waktu itu juga pernah Ustadz juga menyampaikan di MMA ya, kita sebagai seorang muslimah harus mampu memiliki ilmu dan praktek ilmu mengelola keuangan. Ibu ini juga penting ya, tadi kan Umi udah bilang, orang-orang di luar sana THR-nya diinvestasikan. Jangan dibikin habis, kalau mau belajar menghabiskan uang gampang. Nggak pakai ilmunya, langsung bawa aja ke mall, habis hari itu juga. Betul atau tidak? Ntar sampai rumah nyesel, sepatunya ternyata nggak enak dipakai, bagus sih, bling-bling, tapi dipakai sakit ya. Mana umur juga udah nggak muda, ya kan. Bajunya bagus, tapi ternyata tangannya kekecilan. Nah, ya kan, kurang barokahnya. Kenapa? Karena tadi salah satunya adalah yang pertama begitu dapat rezeki keluarkan zakat 2,5%, zakat mal. Zakat mal itu wajib hukumnya ibu sekalian ya. Kalau dulu kan zakat perdagangan, zakat pertanian. Sekarang kan enggak semua orang bertani, enggak semua orang bertani ya. Maka sekarang kan banyak karyawan bekerja, karyawati ya. Pengusaha, oh Masya Allah itu zakatnya lebih lagi ya, insya Allah barokah. Dagangnya akan terus menjadi maju ya, itu salah satunya. Baik ibu-ibu sekalian ya, ini supaya puasa kita tidak sia-sia. Baik untuk berikutnya, bunda-bunda yang saya hormati dan saya cintai. Lanjut lagi hadisnya sekarang, tadi dari Jabir, sekarang hadis Muslim nomor 1151 ya. Setiap amalan kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan. Oh Umi belum buka, maaf lupa keasikan. Oke, ya ini hadis Muslim. Sahih hadisnya ya bunda-bunda sayang. Hadis riwayat Muslim 1151. Setiap amalan kebaikan anak Adam dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali dari kebaikan yang semisal. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa. Kecuali puasa. Ya Allah, puasa ini spesial banget ya bunda sayang. Kecuali puasa. Kenapa? Karena puasa adalah untukku, saumi li, kata Allah. Ini hadis qudsi ya. Saumi li, puasa adalah untukku. Puasa adalah untukku karena aku yang akan membalasnya langsung ya. Karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku, kata Allah. Kita meninggalkan syahwat dan makan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai, bunda-bunda sayang, kita meninggalkan syahwat kita. Bunda saya yakin loh yang semua datang di sini, mohon izin ya, pasti ada yang punya makanan kan? Ada kan pasti di kulkas sisa tadi malam, saya tadi masih mau berangkat saya lihat loh, ya kan? Ternyata rendangnya masih ada 3 potong tadi. Sisa sahur, ya kan? Saya langsung simpan, saya rapikan, ya. Nanti saya mau berikan atau mau dimakan lagi. Kalau diberikan terlalu sedikit nih kayaknya ya. Ibu masih ada yang punya kue? Kita nggak makan di siang hari. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah. Karena kita ingin puasa. Sejatinya puasa itu yang tahu cuma kita dan Allah loh. Betul tidak? Kita bisa aja di sini kita tidak makan dan minum. Begitu kita keluar kemudian kita makan dan minum ya. Satu hal, alhamdulillah bunda sayang. Saya dengan izin Allah, ini izin Allah semuanya ya bunda.
melatih anak-anak puasa, semua anak-anak puasa saya latih di usia 3-4 tahun, saya belum pernah makan di depan anak-anak. Maka saya heran kalau ada ibu-ibu yang sedang tidak puasa makan di tempat umum. Kalau anak-anak sudah tidur atau saya bujukin suami saya, Abi bawa dong anak-anak, Umi lapar banget mau makan. Karena kan beda ya niat puasa sama sedang tidak puasa ya. Akhirnya saya makan, kemudian saya mencoba menghapus bibir saya kemudian berwudu, terus kelihatan basah semuanya, biar gak kelihatan seger. Itu juga ketahuan sama anak-anak. Umi habis makan ya? Enggak, makan kapan gitu ya, saya balik lagi. Kok Umi seger mukanya? Kan Umi habis wudu sayang gitu ya. Dia tahu gitu. Ada Umi boleh nggak supaya seger aku buka kulkas, ya kan? Dulu ketika anak-anak masih kecil nggak punya AC, ya kan? Jadi buka kulkas. Udah gitu kan bintik-bintik jadinya kan, ya airnya di botol kan. Kalau bintik-bintiknya aku tempel di leher boleh nggak Umi? Boleh, nggak apa-apa di leher. Lama-lama kalau jilat sedikit boleh nggak Umi? Nah itu yang nggak boleh. Stop, tidak boleh itu, ya kan? Ya Allah, nggak mudah mendidik anak, tapi ketika anak kita berpuasa, Masya Allah sampai alhamdulillah ini rizki dari Allah, hadza min fadli rabbik. Anak-anak sudah dewasa mengingatkan saya, Umi besok Senin, puasa Senin Kemis enggak? Umi yaumul bid puasa enggak? Padahal dulu ya Allah, ibu susah enggak sih mendidik anak puasa? Luar biasa. Ya anak segini puasa bunda enggak mudah. Tapi bundanya dapat pahala. Banguninnya ya Allah, Masya Allah luar biasa. Bangun sayang, iya bangun sayang, ngantuk. Akhirnya bangun matanya merem, mulutnya ngunyah. Betul tidak Bun? Ya. Tapi itu jihadnya seorang ibu Bun. Alhamdulillah ya, saya gak pernah punya gelas kristal, ibu tahu kan? Bagus ya, saya beli setengah lusin gak banyak, jadi kalau bunda datang saya gak suguhin ya. Itu khusus untuk membangunkan anak-anak sahur. Ini pakai gelas ini, minum, istimewa, supaya bangun. Alhamdulillah, ya ibu-ibu sayang. Nanti bangun lagi 3 tahun kan masih susah bangun. Saya bangunkan dengan coklat, Silver Queen, zaman dulu belum ada Toblerone, belum ada itu Cadbury, mana ada, Van Houten, gak ada dulu ya. Cuma ada Silver Queen, beli Silver Queen 2, bisa 1 bulan. Kok bisa banguninnya pakai Silver Queen? Bangun sayang, makan coklat. Dibuka, cetek sedikit, makan ya. Udah makan, udah kan udah seger, enak ya, enak Umi, enak. Kita makan nasi dulu sama sayur ya, udah makan nasi, makan sayur, minum, terus sebentar, kemudian minum susu sedikit, sebentar, udah azan. Coklatnya masih banyak, simpen lagi. Jadi bisa lama ya, itu emang kalau jadi ibu kan harus pinter ya Bun ya. Masya Allah, jadi ibu-ibu sabar ya nanti kalau mengajak cucu untuk berpuasa. Karena tadi puasa aku yang balas. Ibu-ibu seneng gak ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, bertemu dengan orang yang kita sayangi, senang atau senang? Senang. Dan nanti kata Nabi SAW, kenikmatan yang paling tinggi penghuni surga adalah bertemu dengan Allah langsung. Jadi kenikmatan yang paling tinggi penghuni surga adalah bertemu dengan Allah. Dan bertemu dengan Allah di surga sehari 2 kali Bun. Sehari 2 kali bertemu di surga tanpa hijab. Langsung ketemu Allah. Kalau hari ini di dunia tidak boleh memikirkan zat Allah. Enggak bisa. Nabi Musa juga pernah diminta sama umatnya. Musa aku kepengen ketemu sama Tuhanmu. Kamu gak akan mampu, pengen ketemu ya Musa. Baru keluar cahayanya mereka pada pingsan semua. Sekarang kita gak usah nantangin. Umat Nabi Musa itu udah kuat, kita gak perlu lagi. Maka Nabi Musa itu diberi gelar oleh Allah dalam Quran surat Al-Qasas. Al-Qawiyul Amin. Qawi dan Amin. Qawi itu kuat. Nabi Musa itu kuat banget. Ya, dari Madian ke Mesir naik onta. Bukannya Musanya capek, ontanya yang meninggal. Ontanya mati, bukan meninggal. Kita naik bis full AC ya, Bu Lilis ya. Dari Mesir ke Tabah, ya kan? Betul ya, Bu Ibet ya. Kitanya bisnya kuat, kitanya udah ngantuk, udah tidur. Kapan sampainya ya Bu Murni ya? Padahal Mesir ke Tabah sama-sama Mesir loh. Ya, sampai semuanya pasti kalau pengen ke Aqsa, kalau bisa Jordan aja deh ya. Jangan ke Mesir ya. Ke Mesirnya seneng tapi ke Tabahnya itu ya Bu Linda ya. Oh gak sampai-sampai ya. Masya Allah. Mungkin enaknya naik pesawat ya. Iya ibu-ibu sayang. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu yuk kita jaga. Jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga hati kita. Bismillah 10 hari lagi semoga Allah terima yang 19 hari ini insya Allah ya.
Kadang-kadang kita nggak sengaja kalau lihat keluarga, lihat anak, cucu. Ya jadi ayo, bukan masalah semuanya ya. Ada banyak bun, ada 3 tipe manusia. Satu yang paling parah, troublemaker. Troublemaker. Apa aja jadi masalah. Ini kenapa ya kok tisu naruhnya begini, harusnya kan begini dong. Masalah, ya kan. Ini kenapa nih siapa yang ngepel, ini masih ada kotoran nih gak bersih. Hello guys, kalau mau bersih ngepel sendiri. Betul gak bun? Pembantu kan tiap hari ngepel ya bun ya. Rumah besar, kalau ada yang kurang-kurang sedikit ya wajar dong kalau menurut saya. Kalau saya pengen bersih saya bersihkan sendiri bun, biar gak repot. Ini troublemaker, semua dibikin masalah. Ya, pokoknya bisanya cuma jadi speaker. Cuma bicara aja, tapi nggak bisa memberikan solusi. Yang kedua, follower aja. Ibu gimana menurut ibu? Ini kan banyak anak-anak, ini sholat di sini ibu-ibu keberisikan. Bagaimana menurut ibu anak-anak apakah dipisah dengan ibu-ibu atau enggak? Kasihan yang udah sepuh, pengen khusyuk tapi berisik. Ya udah biarin aja kali, kalau saya mah ikut aja deh terserah. Ah nggak enak nih, kue-kue terserah juga nggak enak. Menu terserah juga nggak enak. Betul nggak sayang? Yang enak menunya jelas ya. Mau apa, cumi ya kan, tepung dengan capcay misalnya kan jelas ya. Terserah, ini follower. Yang paling bagus yang pertama, yaitu adalah problem solver. Setiap ada masalah kita selesaikan. Pembantu naruh sendoknya tidak benar, betulin aja, selesai. Mejanya kurang bersih, meja makannya lap aja sendiri. Kalau belum sempat ya sudah nikmati aja. Betul tidak? Selama itu tidak dosa, jangan dibikin masalah. Betul gak Bun? Ini gimana nih bunga-bunga kok kering, pasti udah lama nih gak disiram. Bunda siram sendiri. Enggak sempet, ya udah diemin aja. Nanti kalau ya nanti mungkin kalau sempat kita bikin. Betul gak? Atau suruh pembantu kita. Coba ulangin mbak, itu disiram. Kalau enggak ya sudah. Atau ibu bikin SOP, udah dikasih tahu, ditulis, diingetin lagi. Ibu tulis, ibu gak boleh capek ya, fokus sama mbak. Ibu udah tulis mbak tiap pagi ngepel, nyapu, ngepel, bersihin kasur, kemudian siram bunga, cuci piring. Ibu tulis, setrika, tulis. Nanti ibu pergi telepon lagi mbak, udah poin keberapa yang di checklist. Kalau saya bukan tipe yang begitu tuh kayaknya. Kan capek deh. Betul atau tidak Bun ya? Bismillah, lihat kalau misalnya kurang bersih, bersihkan sendiri atau suruh lagi, selesai. Ya, itu buat saya, tapi silahkan Bunda ada orang rumahnya bersih, detail, teliti gitu, ada saya tahu ya, tidak mengapa. Kalau memang mampu ya, ibu-ibu sayang. Ini yang paling bagus adalah problem solver. Saya nggak suka juga ya ikut share-share ini, liatin Akso diserbu, Akso diserbu. Sekarang pertanyaan saya kalau udah share-share Akso, apa yang udah kita lakukan? Udahkah menyertakan doa untuk saudara-saudara kita yang di Akso? Udahkah kita mendoakannya? Sudahkah kita berdonasi untuknya? Sudahkah kita memohon kepada Allah agar Zionis laknatullah itu pergi ya kan dari bumi Aqsa? Kalau kita alhamdulillah ya ibu-ibu MMA alhamdulillah kemarin terkumpul alhamdulillah 20 jutaan ya insya Allah ya. Apa 10 juta Umi lupa deh ya. Kita bantu betul-betul, kita action. Alhamdulillah. Jadi jangan cuma menjadi follower atau menjadi tadi ya speaker aja cuman ya. Nah jangan sampai seperti itu tapi ayo kita beramal soleh, walaupun sekecil apapun berbuat baik. Ya, Umi ingatkan saja, mengingatkan diri sendiri terutama usikum wa iya ya wa nafsi bitaqwallah. Setelah dari sini ternyata Umi alhamdulillah ikut kajian, langsung yang mengajar Syekh dari Palestina. Syekhnya ini Syekh Syam namanya, beliau adalah anak kandung daripada Imam Masjid Aqsa. Beliau menceritakan ketika Rasulullah SAW meminta kepada semua umat, tidaklah kamu bepergian dengan sungguh-sungguh kecuali 3 tempat. 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi, 3 Masjidil Aqsa. Ini kamu harus bersungguh-sungguh. Bunda, semua yang Umi cintai, minimal kalau kita belum berangkat, Umi berharap di Ramadan ini semua bunda berdoa untuk bisa ke sana. Doa dulu dalam keadaan Aqsa merdeka insya Allah ya. Berdoa dulu. Nanti insya Allah Allah berikan terbaik. Jangan sampai enggak ke sana, enggak juga doa dan enggak mendoakan. Jangan sampai, paling enggak mendoakan dan kita berdoa untuk ke sana. Ternyata setelah Rasulullah bersabda demikian, ada seorang perempuan. Perempuan itu bernama Maimunah. Maimunah berkata, ya Rasulullah, ini cerdas sekali di perempuan ini. Perempuan itu mengatakan apa? Ya Rasulullah SAW, seandainya kami enggak bisa ke Aqsa, tolong berikan fatwa kepada kami. Apa fatwa yang akan engkau berikan kepada kami seandainya kami gak bisa ke sana ya Rasulullah.
Maka Nabi mengatakan, seandainya kalian tidak bisa ke Aqsa, maka berikanlah oleh kalian minyak-minyak untuk Masjidil Aqsa. Agar di Masjidil Aqsa lampu-lampunya menyala untuk menghidupkan dan memakmurkan masjidnya. Minyaknya maksudnya nggak mungkin juga dong Bunda sumbangan minyak gitu kan ya. Nyampe ke Aqsa-nya kapan? Tadi dari Mesir ke Taba aja udah lama ya, dari Kairo ke Taba ya. Maknanya adalah bantu dengan doa, bantu dengan mengingatkan, mencintai bahwa Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Jangan sampai dilupakan, jangan sampai anak cucu kita tidak kenal. Jangan sampai anak cucu kita tidak tahu. Kemudian bismillah, Bunda ada rizki, berikan kepada mereka. Hari ini mereka tidak bisa sholat di Masjid Aqsa yang kita pernah singgahi. Mereka ditembaki, mereka dipukuli, ya, dibombardir. Bukan cuma laki-laki, perempuan juga. Tapi mereka tidak pernah lelah, mereka tidak pernah menyerah. Masih ada bapak-bapak yang tetap masuk di halaman dia baca Quran, di halaman dia sholat di tengah todongan senjata Zionis laknatullah. Coba bayangkan, kita tuh enak sekali Bunda di sini. Kita bisa puasa dengan menu pilihan, bisa sholat dengan tenang ya. Tadi kita sholat lama di masjid ya, nggak ada tembakan, tidak ada rudal, betul nggak? Jadi nggak ada alasan ya. Kita nggak khusyuknya dibikin sendiri ya. Allahu Akbar, ini 2 rakaat keberapa ya? 2, 3, apa 4 ya? Kita kan mau terawih ya. Ini baru 2 apa 3 sih? 2 apa 3 sih? Kita nggak khusyuknya sendiri. Kalau mereka ada rudal, ada bom, ada tembakan, ada tendangan dari Zionis laknatullah ya. Kita alhamdulillah. Yuk jangan tinggalkan terawih bunda-bunda sayang. Tahajud juga ditambah lagi di sepertiga malam. Agar doa-doa kita buat putra-putri kita. Doa-doa kita untuk hari akhir kita. Semoga diijabah oleh Allah. Berikutnya. Ya ini dia hadis yang Umi suka banget nih. Ini tadi ya. Semuanya suka. Cuma ini betul-betul mengingatkan Ramadan yang penuh berkah. Di sini sahih ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah ya. Riwayat Ahmad walaupun sahih, riwayat Ahmad juga sahih. Enggak semua riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasai itu tidak sahih ya Bun. Tapi kalau Bukhari Muslim udah pasti sahih. Karena kalau Bukhari Muslim itu sanadnya diambil oleh orang-orang yang terbaik. Yaitu tobakot tuh tingkatan, derajatnya tuh derajat pilihan. Tapi kalau Ahmad, Nasai, Tirmizi, Abu Daud masih ada beberapa yang tidak sahih, tapi ini sudah ditarjih oleh Syekh Albani. Beliau ahli hadis mutaakhirin ya. Hadis riwayat Ahmad, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Udah datang loh Bun, udah 19 hari. Betul gak Bun? Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Diwajibkan kepada kalian ibadah puasa. Kutiba alaikumusiyam. Ibu-ibu, Umi mengingatkan, bunda-bunda solihah semuanya, Umi mengingatkan begini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ada kalimat, ya ayyuhalladzina amanu, semua para ahli tafsir mengatakan, setelah kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, setelah kata-kata ini, jika ada kata-kata perintah wajib dilaksanakan. Tapi ketika ya ayyuhalladzina amanu, setelah kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, setelah kata ini ada larangan, wajib ditinggalkan. Nah, jadi ada yang suka agak sedikit nyeleneh, kan itu kalimatnya kutiba. Kutiba kan dicatat, artinya enggak wajib. Nah, ini terhapus dengan tadi pendapat ulama. Bahwasannya setelah ya ayyuhalladzina amanu, ketika ada sebuah perintah berarti wajib hukumnya. Kutiba alaikumusiyam, berarti diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, jadi hukumnya wajib. Tapi Allah baik. Faman kana maridon au safar. Siapa yang sakit dan kemudian dalam perjalanan, traveling, maka dia boleh tidak berpuasa. Nanti diganti puasanya di hari yang lain. Min ayamin ukhor. Boleh. Ya, ibu-ibu kemana? Ke Jogja naik kereta atau naik pesawat cuman 1 jam? Boleh enggak batal? Boleh. Boleh enggak puasa? Boleh. Kalau mau. Kalau Umi sih enggak mau, rugi. Karena kalau ke Jogja nanti bukanya lebih cepat daripada di Sentul. Iya ya. Atau kemana lagi ya. Insya Allah banyak juga yang ibadah umroh puasanya enggak dibatalkan. Ya walaupun jadi lebih panjang ya karena beda waktu 4 jam. Karena ingin mendapat pahala. Kenapa? Karena kata Allah ketika kamu tetap berpuasa maka khairullah kata Allah. Khairullah
itu lebih baik untukmu. Berarti ada nilai tambah ya kalau kita tetap berpuasa ya ibu-ibu sekalian. Jadi telah datang kepada kalian, kata Nabi SAW, telah datang kepada kita bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ya, diwajibkan pada kalian ibadah puasa. Nah ini bun, dibukakan pintu surga. Para ulama sepakat yang dimaksud dengan dibukakan pintu surga, kebaikan-kebaikan mudah kita lakukan. Betul ya bun ya? Umi kemarin sama teman satu grup pengajian, gak banyak cuman 10 orang sama Umi. Kita itu yuk turunin pakaian kita. Pasti nih udah pada punya baju lebaran nih, Umi bilang turunin baju, turunin tas semua. Tapi yang bagus ya, Umi bilang bukan pakaian layak pakai, nggak mau Umi. Bilangnya pakaian layak lebaran. Soalnya Umi udah pernah ya kemarin ya, Yanti ya. Pakaian layak pakai pada nitip kaos bolong, celana bolong. Umi bukan pemulung, ya kan? Umi ingin membahagiakan saudara-saudara yang lain. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat tercinta mengeluarkan baju-bajunya yang sudah lama lupa dipakai, masih ada label harganya. Masih ada mereknya, masih ada plastiknya. Alhamdulillah tidak bermaksud apa-apa karena jualannya di depan masjid, berniat hasil dari penjualannya diinfakkan ke masjid. 10 orang mengeluarkan baju-baju dari lemarinya, masing-masing terserah, tasnya juga ada yang sepatunya. Alhamdulillah cuma 1 jam berhasil mengumpulkan duit 2 juta rupiah. Padahal bajunya 10.000, ada yang baik hati tas Longchamp, masih ada mereknya. Udah gak apa-apa. Ini berapa harganya? 50 ya 50. Umi bilang jangan kemahalan. Berapa? 10.000. Kata teman-teman aku juga mau beli katanya. Ya, jangan kita ingin membahagiakan yang lain ya. Masya Allah dijual 10.000 semua rata-rata. Udah terakhir udah pada capek ibu-ibu kepanasan. Gratis. Beli 1 gratis 3. Beli 1 gratis 3. Ada mbak-mbak gini, boleh gak saya borong 5? Kan kita batasin belinya ya. 5 doang, buat siapa? Buat adik saya, kakak saya, kan saya mau pulang kampung. Boleh, beli 5. Ngikutin yang lain, saya juga 5 ya, Ya udah beli dari situ ya, alhamdulillah. Habis 2 juta sedekah kan? Betul gak saya? Mohon maaf, sebenarnya uangnya bukan tujuan. Membahagiakan mereka, uang itu untuk masjid dengan izin Allah. Boleh ibu-ibu ditiru ya, layak lebaran guys. Jangan layak pakai ya kan. Umi pernah layak pakai ada yang ngasih celana gak ada talinya. Kan? Baju tangannya bolong sebelah gitu kan kasihan ya bun ya. Jadi betul-betul layak lebaran ya yang terbaik ya. Kita kan memberikan yang terbaik ya insya Allah ya. Nah maka oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda surga dibuka artinya orang banyak berbuat baik. Bunda kalau Ramadan yang gak pernah ke masjid datang ke masjid. Yang gak pernah baca Quran. Ya betul gak sayang? Semua berlomba-lomba untuk memakmurkan masjid. Alhamdulillah. Yang habis isya masjid dikunci, habis isya masjid dibuka. Apalagi besok 10 hari terakhir. Sampai pagi masjidnya dibuka terus. Kita jam 1 malam ke masjid gak ada yang takut. Tapi sekarang jam 10 malam ke masjid ada yang berani gak Bu Arba? Jam 10 malam ke masjid. Udah tutup masjidnya kan? Betul gak? Orang bertanya-tanya itu makhluk apa ya? Jam 10 malam dia ke masjid gitu kan ya. Kalau sekarang banyak ya karena mau iktikaf. Boleh gak sih ya iktikaf? Oh ya nih bunda sayang, Umi sedih ya. Mungkin sebagian gak semuanya ya. Ada sebagian teman-teman bertanya. Sekarang lagi banyak di share gitu ya. Perempuan yang terbaik sholatnya adalah di rumah. Cari tempat yang paling dalam dari rumah. Tempat dalam mana lagi yang paling dalam? Apalagi rumahnya tipe 36 ya, 4L ya. Lu lagi ya kan. Mending 7S ya kan, betul gak sayang ya. Rumah sempit sekali sampai sujud saja senggol-senggolan. Tuh kan, betul gak sayang. Tidak demikian, ada hadis Nabi mengatakan, jangan kamu melarang perempuan-perempuanmu untuk ke masjid. Bener loh, ini karena Umi sering menghadapi ibu-ibu lansia. Ibu-ibu bilang, suami ke masjid, anak-anak sudah menikah, cucu tidak di rumah, dia sendirian. Di rumah bacanya kulhu deui. Paling panjang inna a'toina kal kausar. Betul bun? Salat terawih bun, hapunten ya ibu, salatnya terawih. Begitu terawih kan harusnya 11 rakaat. 2 rakaat pertama udah kulhu sama inna a'toina. Kulhu lagi sama inna a'toina. Akhirnya dia bosen, ini baca apaan? Ya udah deh gak sholat akhirnya.
Betul gak Bu? Maka akhirnya ibu ini yang sudah sepuh bilang, Umi saya mau ke masjid. Karena kalau di masjid enak, tinggal nunggu ikut ustadz aja. Betul gak Bu ya? Enak ustadznya bacaannya bagus, kita khusyuk. Sebenarnya kita gak ngerti artinya, tapi ustadz nangis, kita ikut nangis saja. Pasti itu bener deh bagus, betul gak Bun ya? Akhirnya ikut nangis, boleh gak Umi? Boleh. Kalau kamu didengarkan ayat Quran, kemudian ayat itu serem, neraka, jahanam dan sedih, kamu ikut menangis. Kalau kamu tidak menangis, kata Nabi, boleh kamu pura-pura nangis. Ibu itu senang, makasih Umi, saya udah sering pura-pura nangis. Iya kan, ibu-ibu sayang. Jadi mohon maaf, enak kan di masjid, betul tidak? Ya itu contohnya, jangankan cuma sholat Bunda, Nabi SAW membiarkan Aisyah ikut iktikaf, kemudian Sofia ikut iktikaf, kemudian Zainab ikut iktikaf, Hafsah ikut iktikaf. Ada hadisnya sahih, boleh buka kitab iktikaf. Di kitab Riyadhus Shalihin ada, di kitab Bukhari Muslim juga ada, di kitab puasa juga ada. Silakan. Jadi mohon maaf ya, bukan tidak boleh, tapi coba garis bawahi dulu Bun. Perempuan ke masjid tidak boleh mengandung fitnah. Satu, wanginya tidak boleh berlebihan. Termasuk wangi minyak tawon. Itu berlebihan dan sangat menyengat. Bun jangan marah ya, Umi doakan semua dimampukan oleh Allah. Kalau parfum yang bagus, angka 0-nya 6 atau 7, itu wanginya lembut. Kalau enggak deket-deket enggak kebauan. Tapi kalau si nyong-nyong baru baunya sangat menyengat. Betul gak ibu-ibu sayang? Ya, maka Umi sarankan kalau perempuan kata Nabi parfumnya yang lembut. Apa tuh Umi? Gucci New Arrive. Nah boleh ya kan. Jangan langsung bilang, ya Umi saya kan gak punya duit. Kalau gak punya duit gak usah bilang-bilang. Dari wajahnya sudah kelihatan. Jangan tersinggung lagi gak boleh. Itu udah ambil pilihan kata yang paling bagus. Betul gak Bu ya? Kalau ustadz-ustadz yang lain, mana yang miskin gitu. Umi kan dari tadi gak pernah bilang miskin. Iya kan? Itu tapi semoga Allah mampukan. Insya Allah ya. Jadi gak apa-apa. Satu, tidak boleh fitnah. Pakaiannya, wangi-wangiannya. Kemudian gak boleh juga pakai gelang kaki. Siapa juga yang pakai gelang kaki? Gelang tangan aja gak ada. Makanya maaf pakai baju agak mengkilat-kilat dikit. Mohon maaf biar dari jauh kelihatan kayak gelang gitu loh. Ya, padahal nggak pakai gelang, pakai manset nih. Kalau nggak percaya dikeluarin manset itu. Ya, kan? Jadi kan pakai, kalau orang-orang Arab kan emang betul ya, gelangnya masya Allah ya. Nah itu gede-gede, terus jalannya kencang-kencang, kring gitu. Kita mah boro-boro, gelang karet udah banyak nggak bunyi. Kan gelang karet nggak ada bunyinya ya Bun ya. Jadi seperti itu, saya nggak boleh ada fitnah, nggak boleh terlalu wangi. Kemudian tidak boleh bunyi-bunyian. Kayaknya nggak ada ya kita ya. Udah berangkat, mana pakai mau kenanya itu lagi nggak ganti-ganti ya kan. Ya sudah bismillah insya Allah ya, tidak mengapa. Sholatnya jamaahnya di belakang, kan gitu ya Bun ya. Suaranya tidak boleh keras-keras. Lagi ibu ngobrol apa sih terawih? Ya kan, nggak sempet ya. Apalagi kalau di rumah Umi, ya Allah cepet sekali. Itu sholat terawih 23 rakaat, 20 menit. Sampai ini olahraga apa sholat ya Allah gitu ya. Akhirnya Umi gak mau ikut yang 2-3 dekat masjid yang sebelah kiri. Umi pindah yang kanan. Umi kenapa gak di situ? Kata anak-anak enak loh Umi. Jam 8 lewat seperempat udah selesai katanya gitu. Umi enggak deh ya kan, Umi yang di sini aja. Itu setengah juz Umi, yang sebelah situ 1 juz. Gak apa-apa ini khusyuk, itu cepat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kata ustadznya Al-Fatihah 1 kali nafas. Ya Allah. Salah, nggak boleh ya. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin beliau sedang belajar kali ya, ibu sekalian. Kita sangka baik aja, nanti pelan-pelan kita kasih tahu ya. Mungkin Umi kalau memberitahu bawa makanan dulu takjil ya. Kalau udah mereka seneng takjil dikasih, baru nanti kasih tahu. Kalau nggak pernah ngasih apa-apa, langsung nasehat, langsung siapa ente, ya kan? Betul nggak sayang ya? Maka kata Nabi, nasehatilah saudaramu dalam keadaan kenyang. Nah, ini tapi masih kenyang kan, masih pagi kan? Nah, jadi saya lanjut nasihatnya dikit lagi. Karena masih pagi kan, belum lapar ya. Oke, hadis yang berikutnya, ibu-ibu muslimah yang dirahmati Allah, Masya Allah ya. Ini dia, ada lagi sama hampir mirip juga dengan hadis tadi riwayat Ahmad. Hadis sahih, Umi sudah pilihkan hadis ini dari kitab yang sahih. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Allah mewajibkan kepada kalian puasa. Di dalam bulan itu pintu-pintu langit dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup, di bulan itu setan diikat,
di bulan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan, dia sungguh-sungguh terhalang. Ini adalah ucapan yang diaminkan oleh malaikat Jibril. Ini hadis ini. Ya, siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan, dia nggak dapat apa-apa di bulan Ramadan, maka dia akan terhalang masuk surga selama-lamanya. Amin, kata Jibril. Ya Allah bun, malaikat Jibril itu kan penghulunya malaikat. Beliau mengatakan amin. Nauzubillah, jangan sampai kita terhalang. Bunda, Nabi katakan maaf. Nabi SAW bersabda, ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yuk sekarang kita niatkan. Kalau kemarin belum kita niatkan, hari ini kita niatkan. Semoga semua yang hadir di Majelis Muslimah Andalusia mendapatkan Lailatul Qadar. Kita niatkan untuk iktikaf. Umi sampaikan karena ini pengajian terakhir ya Bunda Linda ya. Iktikaf tidak harus full buat perempuan. Yang laki-laki juga kalau dia masih punya aktivitas. Iktikaf menurut definisi ulama adalah dalam keadaan bersuci, berarti kita harus wudhu ya. Dalam keadaan bersuci, niat berada di masjid dengan waktu yang semampu kita. Misalnya Bunda punya baby kan, nggak bisa iktikaf malam. Bunda niatkan dari sebelum Isya sampai terawih, Bunda niat iktikaf di dalam masjid. Dalam keadaan bersuci, niatnya ibadah kepada Allah. Boleh. Begitu para ulama mengatakan. Ya. Nah terus bagaimana dengan yang haid? Adik-adik muda yang haid di rumah dalam keadaan berzikir, berdoa, dan kemudian doa, duduk khusyuk, insya Allah niatkan Allah aku tidak bisa beriktikaf tapi aku ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Ulama sepakat, jumhur ulama sepakat wanita yang haid boleh pegang Quran. Siapa yang bilang tidak boleh? Jumhur ulama mengatakan boleh. Maaf ya Umi gak mau berdebat. Tapi nanti kalau ada pertanyaan khusus insya Allah boleh, silahkan. Umi dengan izin Allah, Umi sudah pelajari. Kenapa sih kita orang haid gak boleh baca Quran? Satu, udah gak sholat, gak puasa, gak ke masjid. Terus gak baca Quran, terus apa pahala kita? Betul gak? Ya untuk lebih aman, bolehlah baca Quran yang ada terjemahannya. Supaya tidak terjadi perselisihan ya, yang ada terjemahannya. Tapi ulama sepakat boleh baca Quran. Karena gak ada dalilnya, tidak ada hadis satupun yang sedang haid, nifas, gak boleh pegang Quran, tidak ada. Tidak boleh baca Quran beredar di masyarakat muslim karena penafsiran ayat Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 79. Kita buka sebentar ya. Surat Al-Waqiah 79. Jadi kalau nanti ada yang ditanya kenapa kok boleh? Kenapa kamu kok baca Quran? Nanti harus bisa jawab ya. Jangan kata Umi, nggak boleh katanya ya. Sekarang mobil katanya aja udah nggak bagus ya. Yang bagus Mini Cooper ya. Jadi jangan katanya. Oke, kita surat Al-Waqiah itu 56. Surat 56 ayat 79. Ini ayatnya. Jadi dasarnya dari ayat ini. Dari ayat ini maka ulama kemudian nih, Umi bahas sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Ini ayatnya. Ayat 79. Jadi ulama sepakat la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh hu-nya Al-Quran. Tidak boleh menyentuh hu-nya Al-Quran, kembali kepada Quran, illa kecuali orang yang suci. Nah di sini Bun, tidak boleh menyentuh kecuali orang yang suci, ulama terbagi 3 pendapat kalimat orang suci. Yang dimaksud orang suci siapa kata ulama? Imam Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan orang suci, semua orang Islam adalah suci. Karena dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi kita suci, lagi haid suci, lagi nifas suci karena kita bersyahadat. Ini ulama sepakat semua seperti itu. Yang kedua, tidaklah menyentuh kecuali yang suci. Siapa yang suci? Yang suci itu cuma malaikat Jibril. Karena yang menyentuh Quran dari Allah diturunkan di Lauhul Mahfuz itu cuma malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawanya bertahap diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW bertahap. Maka yang bisa menyentuh cuma malaikat Jibril. Maka kita boleh dong, ini kan mushaf. Dulu zaman Rasulullah tidak ada. Zaman Nabi tidak ada, zaman Abu Bakar tidak ada, zaman Umar tidak ada. Ini baru ditulis sedikit-sedikit di zaman Umar, kemudian sedikit baru dibukukan di zaman Utsman bin Affan. Makanya banyak orang mengatakan ini adalah Utsmani, maksudnya adalah tulisan dari Utsman, ibu sekalian. Jadi dulu gak ada.
Jadi sekarang boleh nggak kita nyentuh? Dulu kan orang haid baca Quran. Ummu Aiman bahkan minta dibuatkan kamar dekat mihrabnya Rasulullah. Beliau baca Quran, Aisyah baca Quran. Bahkan Aisyah menemani Rasulullah iktikaf sedang haid. Tapi di rumahnya, karena rumahnya nempel dengan masjidnya ya, Nabawi. Seperti itu. Oke, yang ketiga, pendapat yang ketiga. Maka pendapat yang ketiga ulama mengatakan yang dimaksud tidak boleh menyentuh kecuali orang yang suci. Orang suci itu adalah orang yang tidak haid. Nah ini baru pendapat yang ketiga. Gitu. Tapi kan ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama malaikat yang nyentuh. Kita berarti boleh nyentuh dong. Iya kan? Kemudian yang kedua adalah orang suci adalah orang yang bersyahadat. Berarti boleh. Dan pendapat kebanyakan ulama adalah membolehkan menyentuh Quran. Ini bukan kata Umi ya sayang, pendapat ulama. Umi gak berani mengatakan ini kalau bukan pendapat ulama. Ya, jadi kemungkinan saja bisa jadi ketika banyak orang menginginkan kita jauh dari Al-Quran. Apalagi kalau haidnya lama. Umi pernah ketika masih produktif, haid itu di bulan Ramadan 14 hari. Di pembuka dan di penutup. Pembuka Ramadan haid, penutup Ramadan haid. Akhirnya 14 hari gak pegang Quran gitu. Bagaimana rasanya? Betul nggak? Mungkin beda ya kalau yang hafidhoh ya, hafidhoh Quran. Semua di sini hafidhoh sayang. Alhamdulillah ya, hafidhoh juz 30. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah OTW hafidhoh insyaallah ya. Baik ibu-ibu sekalian. Oke ya, sedikit Umi sampaikan, mohon maaf biar tidak berbeda pendapat. Jadi ada ilmunya ya. Tapi mohon maaf kalau yang nggak percaya ibu nggak usah berdebat, udah ibu mau keyakinan yang mana, fokus dengan diri sendiri. Nggak usah fokus dengan orang lain. Betul Bun? Baik, yang berikutnya hadisnya. Iya, kita sampaikan hadis berikutnya ya, sudah mau habis waktunya, sedikit lagi. Ibu-ibu sekalian, siapa yang puasa Ramadan mengetahui batas-batasnya dan menjaga apa yang sepatutnya dia jaga, Allah akan ampuni dosa yang telah lalu. Apa yang di batas-batas yang harus dijaga Bunda? Ya, yang pertama, boleh gak sih sikat gigi? Boleh. Nggak ada yang bilang nggak boleh ya. Terus kemudian ada yang bilang, iya loh orang puasa bau mulutnya adalah seperti minyak kasturi di sisi Allah. Betul, tapi menjaga bau mulut juga lebih baik ya. Ternyata menurut Dr. Zaidul Akbar, siwak itu membuat mulut kita jadi lebih harum ya daripada sikat gigi. Kalau sikat gigi kan harus ada odolnya ya, odol juga ada zat-zat yang lainnya. Tapi siwak itu memang ada wangi gitu dari kayu itu yang membuat giginya lebih harum ya. Wallahu a'lam, tapi silahkan aja dipraktekkan ya. Ibu-ibu sekalian, saya juga suka membelikan siwak ya untuk teman-teman ya, karena memang juga untuk kesehatan juga lebih baik ya. Iya, jadi batas-batasnya, nyicip-nyicip boleh nggak ibu-ibu yang masak nyicip? Boleh, tapi sedikit ya Bun, jangan 1 mangkok ya. Ada yang bisik-bisik semangkok boleh nggak Bu Reni? Nggak boleh Bu Reni. Ya, sedikit saja ya. Kemudian jangan sengaja ditelan ya, cukup di pinggir aja. Tapi mungkin kalau Umi karena pengantin lama kali ya, kayaknya masak nggak pernah Umi cobain tuh. Tapi nanti kalau kurang Umi kira-kira aja, kalau kurang pas buka baru Umi tambahin gitu aja ya. Jangan manis-manis juga Bun, kan kurangin gula ya. Kan Bunda udah manis-manis ya. Jangan terlalu manis. Oke berikutnya, hadis berikutnya. Ih Masya Allah, ini dia. Bunda yang dicintai Allah, ini penting sekali Umi sampaikan. Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebut di Quran. Dan Quran diturunkan di bulan Ramadan. Jadi antara Ramadan dengan Quran saling berdekatan. Satu-satunya bulan yang Allah sebut di Quran Ramadan. Dan bulan Ramadan Al-Quran turun. Maka setelah puasa seluruh ulama mengatakan amalan yang paling baik di bulan Ramadan setelah berpuasa tentunya wajib. Yaitu baca Al-Quran. Membahas Al-Quran. Tadabur Quran. Menghafal Quran. Mendakwahkan Al-Quran. Ya, jangan lupa ya semuanya dekat dengan Al-Quran. Boleh tahu ada yang sudah 5 kali khatam? 5 kali khatam. Mana yang 5 kali khatam? Ada yang 5 kali khatam 30 juz loh, bukan juz 30. Oke turun-turun dikit 4 kali khatam. Enggak ada. Ya Allah sibuk ya. Ini udah hari ke-19 loh. 3 kali khatam deh, banyak nih kalau 3 kali khatam. Oke ada 3 kali khatam. Ya Allah sister, Masya Allah sibuk sekali rupanya ya. Ikan gak cuma baca Quran, ya Allah emang betul sih. Tapi kapan lagi mau khatam Quran berkali-kali kalau gak bulan Ramadan. Ya, bismillah. Umi tadi pagi dipanggil sama tetangga. Bu Nani udah baca grup belum? Belum. Kenapa sih grup gak dibaca-baca? Iya, lagi agak mengurangi ya kan. Gak baca ada apa sih, saya sampein aja kenapa sih, kan anti deket. Ayo sini cinta. Itu tadi ada begini masalah keamanan. Oh iya siap, udah ya. Grup puasa dulu. Ya, hampir ribuan grup nggak dibaca.
mohon maaf. Yang penting-penting dibaca sebentar, sekilas ya. Ada proses pembelajaran, ikuti. Tapi setelah itu stop sebentar, agak dikurangi, bukan stop tapi dikurangi. Al-Quran lebih banyak. Ibu-ibu sekalian, saya hanya akan menyampaikan jangan penutup, cerita terakhir karena nanti ada sahabat saya yang akan ke depan ya. Cerita sedikit ya biar jadi kenang-kenangan. Setiap orang yang meninggal dunia nanti dia akan ditemani. Kalau perempuan yang meninggal dunia akan ditemani dengan wanita yang cantik, jelita dan harum baunya. Dia berdiri di antara kepala dan dada kita. Ketika malaikatul maut menjemput kita, maka perempuan itu berdiri dekat kita dan cantik sekali dan harum baunya. Malaikatul maut berkata, "Hai, kamu siapa? Aku mau cabut nyawa dia loh. Kamu gak usah deket-deket." Aku adalah bacaan Qur'annya. Aku adalah kecintaan dia kepada Qur'an. Aku gak akan pergi dari dia. Tapi aku akan cabut nyawanya. Silahkan. Tapi aku akan selalu dekat dengan dia. Ketika malaikat maut mencabut ruh orang beriman. Dinaikkan ruhnya ke arsy. Dinaikkan lagi ruhnya ke arsy. Semua malaikat yang ada di arsy mengatakan. Duhai, harum baunya ruh ini. Pasti dia orang soleha. Dia orang baik yang selalu beramal soleh dan cinta kepada Al-Quran. Sampai di arsy Allah langsung berfirman. Dari baunya aku sudah tahu. Masukkan dia di kitab Illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Apakah kitab Illiyin itu? Daftar nama-nama penghuni surga. Ketika jasad itu dibawa ke kubur. Orang yang cantik ini gak mau pergi. Semua keluarga meninggalkan dia di kubur. Semua harta meninggalkan dia di kubur. Tapi ternyata orang yang cantik ini masuk ke dalam kubur. Malaikat Mungkar Nakir bertanya lagi. Kenapa kamu ada sama dia? Saya mau tanya dia loh, bukan kamu. Saya adalah amal solehnya. Saya adalah amal solehnya. Saya gak akan tinggalkan dia. Siapa kamu? Aku adalah bacaan Qur'annya di dunia. Dia sampai ngantuk, dia tahan karena dia mau menghatamkan Qur'an. Dia haus dan lapar, suaranya terus keluar demi dia membela Al-Quran. Maka aku akan selalu bersama dia. Maka ketika malaikat Mungkar Nakir bertanya, karena si cantik ini adalah amal solehnya, semua pertanyaannya bisa dijawab. Dan kemudian yang cantik ini, kalau laki-laki yang tampan temannya, kalau perempuan yang cantik, kan gak mungkin laki dengan perempuan. Ya, maka kemudian sampailah dia meniti siratal mustaqim, Al-Quran membela dia. Allah, dia lelah dengan Al-Quranmu. Dia lelah membaca Quran sampai kantuknya tidak tertahan. Dia haus dan lapar suaranya karena membaca Al-Quran. Maka selamatkan dia. Maka Allah katakan, Al-Quran memberi syafaat kepada dia. Iqra'ul Quran. Fa innahu, sesungguhnya Al-Quran syafi'an li ashabi. Dia akan memberi syafaat kepada pembacanya, pada pendakwahnya, pada pencintanya. Tapi sebaliknya, orang-orang yang gak mau baca Quran, orang-orang yang jauh dari Quran, orang-orang yang malas dekat dengan Quran, Al-Quran akan berkata, Allah, aku bantu engkau ya Allah untuk mendorong dia ke neraka. Karena dia menjauh dari Al-Quran, karena dia tidak dekat dengan Al-Quran. Maka oleh karena itu, kita sekarang sedang mencari teman di kubur. Gak ada yang bisa menemani kita kecuali dua, Al-Quran dan puasa. Dua yang bisa memberi syafaat kepada kita, Al-Quran dan puasa. Maka insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir membaca Al-Quran dan puasa. Jangan kemana-mana, saya punya adik cantik yang mau tampil sebentar saja. Kita persilahkan siapa yang memberi kebahagiaan kepada saudaranya, kita akan juga bahagia. Izinkan adik cantik saya hadir di sini. Adik ketemu barusan Bu. Oke kan gak boleh harus terus terang. Silakan sayang. Oke nanti Umi duduk paling depan ya. Ikut mendengarkan. Boleh kenalan siapa namanya? Rinda. Masya Allah. Baik silahkan kenalan dulu ya. Silakan Umi duduk depan ya. Baik. Masya Allah. Terima kasih banyak Umi. Sudah